Setiap pengurangan berat badan sebanyak 0,5 kilogram. Dan alasan mengapa wanita begitu ramping adalah karena dia semakin sering menerimanya. Dulu, pemilik asli adalah makhluk betina jelek yang beratnya 25 ton, hitam, bau, dan penuh bintik-bintik, mengandalkan kelangkaan dan berharganya makhluk betina di benua binatang buas ini. Dia melakukan apapun yang dia inginkan pada laki-laki, bahkan sudah memiliki banyak penerima cantik, tetapi dia tidak puas dan ingin mengambil alih laki-laki yang dikirim ke suku untuk menikah. Tetapi setiap penerima ingin melarikan diri ketika melihatnya, tetapi dia ingin dipuaskan dan tidak peduli dengan perasaan penerima dan harus berdekatan dengannya. Shuning, yang baru saja menggantikan pemilik aslinya. Setelah menerima ingatan, dia melihat dua serigala jantan tampan di tempat tidur dan buru-buru bangun dan berkata, "Aku tahu aku jelek. Jika kalian bersedia, kalian bisa memutuskan hubungan pasangan sekarang." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat kedua pria itu bangkit dengan marah, wajah penuh kebencian dan pergi dengan marah. "Kita hanya bisa memiliki satu pasangan. Apakah kamu mempermalukan kami dengan mengatakan ini?" Setelah berbicara, mereka berbalik dan pergi. Shuning hendak menjelaskan, tetapi kedua orang itu sudah menghilang di hutan lebat, meninggalkannya sendirian di tempat, mengangkat lengannya yang tebal. Menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya yang mengerikan. Meskipun dia tidak peduli dengan penerima yang menghindarinya, dia harus menurunkan berat badan untuk menjadi cantik dan menarik lawan jenis. Lagi pula, obesitas juga merupakan penyakit, diam-diam bertekad untuk mengubah dirinya sendiri. Awalnya ingin mencari sungai untuk bersantai dengan nyaman. Tetapi setelah berjalan sebentar di hutan, dia sudah lupa arah. Tiba-tiba, ada suara gemerisik dari semak-semak tidak jauh dari sana. Shuning hendak lari. Seekor beruang hitam tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak, melihat beruang hitam hendak menerkam, Shuning lemas dan jatuh ke tanah. Berpikir bahwa dia pasti akan mati, dia menutup matanya dengan pasrah. Dia melihat seekor ular hitam keluar dari semak-semak. Melilit erat beruang hitam itu, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit leher beruang hitam itu dengan keras, sampai melihat beruang hitam itu tidak bergerak. Ular hitam itu kemudian berubah menjadi bentuk manusia dengan sisa darah di sudut mulutnya. Shuning melihat bahwa dia baik-baik saja dan kemudian membuka matanya, melihat pria di depannya dan langsung tertarik padanya. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa ini juga penerimanya, Xuan Mu. Meludahkan seteguk darah dari mulutnya, menatapnya dengan jijik dan berbalik untuk pergi. "Tunggu." Melihat dia akan pergi, Shuning buru-buru berteriak. Xuan Mu berhenti dan menoleh, "Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi." Shuning berterima kasih. Xuan Mu mendengar kata-kata itu dan ada kilatan perbedaan di matanya, tetapi dia masih tidak berbicara dan hendak pergi. "Tunggu, tahukah kamu arah sungai?" Melihat dia akan pergi lagi, dia buru-buru bertanya. Xuan Mu mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Tidak menunggu Shuning berbicara lagi dan menghilang. Melihat arah menghilangnya Xuan Mu, Shuning tertegun sejenak, dan berjalan ke arah yang baru saja dia tunjuk. Melihat sungai yang jernih dan bersih, dia dengan susah payah menarik beberapa tanaman merambat dari semak-semak di samping, dan kemudian menemukan batu yang nyaman. Dia meletakkan tanaman merambat di atas batu besar dan membantingnya dengan keras. Setelah membantingnya hampir selesai, alat penggosok sederhana selesai. Dia melepas kulitnya dan berjalan ke sungai yang jernih. Mencuci kulitnya hingga bersih dan mengeringkannya di atas batu besar di samping. Lalu menggunakan tanaman merambat yang baru dibuat untuk menggosok kotoran di tubuhnya berulang kali, saat dia mandi. Air di belakangnya mulai mengalir dengan kotoran, bersenandung, bermandikan sinar matahari. Air lembut di bawahnya perlahan mengalir. Setelah tegang sepanjang hari, dia akhirnya merasa rileks. Dia terlalu asyik mencuci dan tidak menyadarinya. Yi Yuan mengawasinya dari atas pohon besar tidak jauh, apalagi yang sedang dilakukan betina ini. Dia melihat Shuning membuat alat penggosok badan. Pria itu bingung, tapi tidak tertarik. Ketika dia melihatnya menanggalkan kulit binatang dari tubuhnya. Pupil mata Yi Yuan sedikit menyempit, tiba-tiba teringat adegan binatang-binatang yang ketakutan dan kabur karena auranya tadi. Yi Yuan baru merasa lega. Shuning mandi dengan khusyuk, sama sekali tidak memperhatikan pria di belakangnya. Setelah mencuci diri di air untuk waktu yang lama, kulitnya yang gelap akhirnya menjadi lebih putih. Melihat kulitnya yang putih dan halus, dia merasa terkejut, baru saja bangun perutnya sudah berbunyi keroncongan. Sehari ini dia sama sekali belum makan apapun. Ditambah lagi, ukuran tubuhnya membutuhkan makanan lebih banyak daripada orang biasa. Saat sedang linglung, tiba-tiba sepotong besar daging mentah muncul di depan Shuning dengan suara plop. Melihat potongan daging sebesar itu, mata Shuning langsung berbinar. Yi Yuan melihat betina yang kulitnya menjadi putih setelah dicuci bersih di depannya. Secara diam-diam, kilatan keterkejutan yang tak bisa diperhatikan orang biasa muncul di matanya. Nadanya tetap dingin dan berkata, "Cepat makan. Setelah makan, cepat kembali." Shuning baru menyadari pria yang tiba-tiba muncul di sampingnya entah sejak kapan. Bukankah kulit ular semuanya seputih ini? Seketika wajahnya memerah dan menunduk, tidak berani menatap Yi Yuan. Yi Yuan melihat rona merah di wajah Shuning. Kekesalan terlihat di matanya, dia dengan kesal berbalik dan tidak lagi memandangnya.
Shuning memeluk potongan daging itu dan bertanya, tapi bagaimana cara memakannya? Yi Yuan tertegun dengan pertanyaannya, langsung gigit saja. Bukankah kamu biasanya begitu? Shuning yang sekarang tidak ingin makan daging mentah, segera berlari ke samping dan Shuning mengambil beberapa kayu bakar. Yi Yuan melihat tingkah lakunya dengan bingung. Jika bukan karena dia pernah menyelamatkannya, dia tidak akan peduli padanya. Teringat hari ini Shuning masih sibuk menikahi dua pria. Entah mengapa suasana hati Yuan yang kesal menjadi semakin kuat. Shuning duduk di tanah, meruncingkan sebatang kayu kecil dan menusukkannya ke daging, lalu memutarnya dengan cepat di atas api unggun. Yi Yuan melihat cahaya api dan langsung tidak tenang. Wajahnya yang semula dingin dan tegas kini membelalakan mata. Dia tidak menyangka Shuning memiliki kemampuan ini. Dia sudah hidup begitu lama dan baru melihatnya 3 kali. Dalam pemahamannya, api selalu terbentuk secara alami. Dia belum pernah melihat ada orang yang bisa menciptakannya dari udara kosong seperti ini. Setiap kali melihat benda ini, banyak bunga, tanaman, pohon, hewan, dan orang yang terbakar sampai mati, dan akhirnya hanya tersisa abu. Memikirkan hal ini, Yi Yuan berjalan mendekat, napasnya menjadi cepat dan berat. Bagaimana kamu melakukannya? Dia dengan bersemangat melihat sate daging yang dipanggang dengan api dan mengeluarkan minyak, baru kemudian dia ingat bahwa ada seorang pria berdiri di sampingnya. Ini adalah api. Teringat bahwa pria di dunia ini mungkin belum pernah melihat api, Shuning menjelaskan, untuk menyalakan api, harus memenuhi 3 unsur. Titik nyala. Setelah menyadari, ekspresinya kembali menjadi dingin seperti sebelumnya. Shuning menyerahkan sate daging yang sudah dipanggang kepada Yi Yuan. Yi Yuan melihat sate daging yang harum, tanpa sadar menelan ludah, melihat wajah Shuning yang penuh kegembiraan dan harapan. Yi Yuan bahkan tidak menolak, menerima daging panggang yang masih sedikit berminyak, dan mencicipinya. Tiba-tiba pupil matanya membesar. Ini adalah rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun rasanya sangat enak. Tapi dia tidak ingin menunjukkannya. Melihat pria itu duduk di sampingnya dan menikmati makanan bersamanya, Shuning merasa senang sekaligus sedikit sedih. Para pria lain bahkan tidak mau melihatnya, seolah ingin menjauhinya, saat melihat dirinya di air. Bahkan dia sendiri merasa jijik pada dirinya, jadi dia tidak menyalahkan mereka. Aku harus mengubah diriku dengan baik. Shuning bersumpah dalam hati. Saat ini, matahari telah terbenam, malam telah tiba, dan cahaya bulan sangat pekat. Shuning memetik beberapa lembar daun di sampingnya, membungkus daging panggang itu, dan menatap pria tampan di sebelahnya dengan malu. Bisakah kamu membawaku kembali? Yi Yuan menjawab dengan kaku. Kemudian Shuning mengikuti Yi Yuan dengan Huo Xinlie di belakangnya. Ketika hampir sampai di kediaman Shuning, Yi Yuan tidak mengantarnya lagi. Dia tidak ingin pergi ke kediamannya. Tempat yang kotor, berantakan, dan bau itu. Shuning kembali ke kediamannya dan melihat bahwa kediamannya memancarkan bau busuk, sampah menumpuk, dia tidak bisa menahan rasa mual. Dia bingung bagaimana cara menanganinya. Sebuah suara aneh namun merdu terdengar di benaknya. Tuan rumah yang terhormat, halo. Selamat, Anda telah lulus ujian, menyelesaikan tugas pertama, dan mendapatkan paket hadiah pemula. Shuning dengan waspada melihat sekeliling. Baru kemudian dia memastikan bahwa dia sepertinya telah membangkitkan sistem. Tiba-tiba dia merasakan secercah cahaya menerangi hidupnya yang suram. Dia bertanya dalam benaknya. Apa ujian pertama itu? Apa paket hadiahnya? Ujian pertama adalah menolak. Untuk berdamai dengan Huzu dan Jiaozu. Paket hadiahnya berisi buku Shunyi dan ensiklopedia. Tentu saja, ada juga ruang dimensi. Anda dapat menyimpan barang-barang di ruang itu dengan pikiran Anda. Tapi bukankah saya sudah berhasil menolak? Bahasa penolakan juga dihitung. Sistem itu berkata dengan dingin. Selanjutnya, tugas utama Anda adalah dalam 7 hari. Salah satu dari 5 pria bersedia memeluk Anda. Jika berhasil, akan ada hadiah. Jika gagal, hukumannya adalah pemusnahan. Setelah sistem selesai berbicara, sistem itu menghilang. Hei, tunggu. Sistem ini terlalu buruk. Dia masih ingin bertanya bagaimana cara menggunakan fungsi paket hadiah. Kenapa dia pergi begitu cepat? Shunyi itu seperti apa? Apakah itu memindahkan barang atau bisakah aku memindahkannya sendiri? Shuning melihat barang-barang berserakan di kediamannya, memusatkan perhatiannya. Dia membayangkan tempat di benaknya berdasarkan ingatan pemilik aslinya. Benda-benda ini bisa digunakan sebagai pupuk. Jadi dia menempatkannya di bawah akar pohon yang lebih jauh. Kemudian dia membuka matanya. Sampah di kediamannya memang hilang. Shuning melompat dengan gembira. Seperti yang diharapkan dari paket hadiah pemula, fungsi ini sangat bagus. Meskipun sampah telah hilang, rumah yang kotor masih ada. Jadi dia terus menggunakan kemampuan Shunyi. Tiba-tiba, dengan suara gedebuk, dia jatuh tanpa peringatan dan pingsan. Keesokan paginya, Shuning terbangun oleh suara kicau burung yang jernih. Merangkak bangun dari tanah sambil memegangi keningnya. Apa yang terjadi kemarin? Kenapa tiba-tiba pingsan? Tidak sedang datang bulan juga. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan penggunaan fungsi teleportasi? Shuning baru saja akan memanggil sistem.
Tiba-tiba teringat dalam benaknya, karena tingkat kemampuanmu saat ini adalah 0, kamu hanya dapat menggunakan fungsi teleportasi 3 kali sehari. Perlu 12 jam untuk pulih. Lalu bagaimana cara meningkatkan tingkat kemampuan? Shuning segera bertanya. Penyelesaian tugas utama akan meningkatkan. Shuning masih ingin bertanya sesuatu, tapi tampilan sistem di benaknya sudah menghilang. Shuning baru saja akan bangun untuk mengambil ensiklopedia yang jatuh ke tanah tadi malam, baru kemudian menyadari perubahan pada dirinya. Terkejut hingga berkata, kenapa aku merasa diriku seperti menjadi lebih ringan? Mungkinkah ini karena menggunakan fungsi teleportasi? Teringat perkataan sistem tadi, Shuning tidak sabar ingin mencobanya lagi. Lagi pula, dia punya 3 kesempatan sehari. Baginya saat ini, menurunkan berat badan adalah hal yang sangat mendesak. Mengandalkan kelaparan dan olahraga saja akan sulit berhasil dalam waktu singkat. Shuning berencana memasang pintu di gua dan memperbaiki beberapa perabotan, lalu memusatkan perhatian. Memindahkan beberapa pohon ke mulut gua. Di era modern, dia terbiasa hidup sendiri. Semua barang yang rusak diperbaiki sendiri. Setelah menggunakan kemampuan, Shuning benar-benar merasa dirinya menjadi lebih ringan. Kemudian Shuning membuka ensiklopedia. Bab 1, Definisi Shoushi. Sial. Buku sampah. Baru melihat judul bab pertama, Shuning tanpa sadar mengeluarkan keluhan. Setiap kali dia ingin menarik kembali perkataannya. Buku ini mencatat banyak hal. Bagian awal menjelaskan tentang Shoushi ini. Selanjutnya menceritakan tentang berbagai macam obat untuk penyakit, bahkan dilengkapi dengan gambar berwarna. Di belakang obat-obatan juga ada pengetahuan yang beraneka ragam. Shuning sangat bersemangat. Ini benar-benar harta karun. Ditambah dengan fungsi teleportasinya. Bukan masalah lagi untuk menjadi raja di dunia ini. Setelah berfantasi di dalam benaknya, Shuning hampir tertawa terbahak-bahak. Teleportasi dan ensiklopedia di paket hadiah pemula sudah dilihat semua. Lalu bagaimana cara menggunakan ruang ini? Memusatkan perhatian tetapi tidak dapat melihat apapun. Sistem, Shuning memanggil. Tingkat kemampuan 0, tidak dapat mengaktifkan ruang dimensi lain. Sistem tiba-tiba menjawab kemudian menghilang lagi. Sistem sepertinya tahu apa yang dipikirkannya. Dia bahkan belum bertanya. Kruyuk-kruyuk. Perutnya berbunyi lagi. Shuning teringat daging panggang yang dipanggangnya tadi malam belum habis, lalu membukanya dan melanjutkan makan. Setelah makan kenyang, Shuning melihat beberapa pohon besar di depan mulut gua, memikirkan bagaimana cara membuatnya menjadi perabotan. Seandainya ada pisau, alangkah baiknya kalau ada kapak. Kalau ada gergaji akan lebih baik lagi. Teringat pisau tulang yang dipungutnya tadi malam. Entah dia punya atau tidak, Shuning akhirnya berhasil mencapai pintu gua Yuan, terengah-engah dan berteriak. Shuning berteriak beberapa kali lagi, dan ketika tidak melihat siapapun, dia berencana untuk kembali. Apa yang kau cari dari Yuan? Jingtou entah sejak kapan muncul di belakang Shuning. Dia ditugaskan di dekat gua Yuan. Shuning di sini selalu berteriak-teriak, mengganggu tidurnya. Aku ingin meminjam pisau. Entahlah apakah dia punya atau tidak, kata Shuning terus terang. Aku punya. Tunggu di luar guaku, kata Jingtou dengan nada tidak sabar, sambil mengomel dalam hati. Sungguh merepotkan, hanya untuk ini membangunkan dia pagi-pagi buta. Shuning segera dengan patuh mengikuti di belakang Jingtou. Melihat Shuning sama sekali tidak seperti yang dikabarkan, manja dan sombong, kilatan ekspresi berbeda muncul di mata Jingtou. Untuk apa kau membutuhkan ini? Jingtou yang menyerahkan pisau tulang besar itu kepada Shuning bertanya dengan rasa ingin tahu. Terima kasih, aku berencana membuat meja dan kursi. Shuning juga tidak berniat menyembunyikannya. Jingtou terkejut dengan perkataannya, bukankah rumornya dia sangat malas, tidak suka mandi, dan juga tidak suka bekerja. Melihat Shuning lagi, dia merasa dia tampak lebih bersih dari kemarin. Bau busuk yang tidak sedap di tubuhnya juga hilang. Jingtou masih tidak percaya bahwa dia akan bekerja sendiri, lebih seperti berbohong untuk sengaja mendapatkan simpati. Rumornya, dia telah menggunakan segala cara yang hina untuk mendapatkan dukungan dari para shoufu. Setelah dengan senang hati menerima pisau tulang, Shuning kembali ke tempat tinggalnya. Dia melihat pepohonan besar di mulut gua, berpikir, batang pohonnya macet, lalu dipotong-potong untuk dijadikan pintu. Apakah ada gergaji listrik yang bisa diisi ulang? Jika ingin gergaji listrik, selesaikan dulu misi sampingan, temani Molly atau Jingtou kembali ke sekte, jawab sistem. Baik, aku akan mencari mereka sekarang. Shuning awalnya ingin mengatakan untuk menukar dengan energi, tanpa diduga ada misi sampingan. Jingtou ingin tidur siang, kalau begitu cari Molly dulu saja. Shuning berpikir bahwa dia harus membawa hadiah saat kembali ke sekte. Dia segera membuka ensiklopedia untuk mempelajari kesukaan suku Jiao, dan juga melihat lokasi perhiasan di dunia ini. Setelah membaca informasi ensiklopedia, dia segera berangkat. Setelah tiba di tempat tujuan, Shuning yang sudah berkeringat deras, terengah-engah, dengan hati-hati memasuki gua ini. Sebagai tabib kekaisaran suku serigala, setelah memasuki gua yang gelap gulita, matanya segera beralih ke mode malam. Seperti dua manik-manik kaca berwarna kuning keemasan,
Dia melihat sekeliling, dan setiap kali dia menemukan di dalam gua tidak sedikit batu permata alami, hati Shuning sangat gatal melihat batu permata yang bertatahkan di batu di depannya ini. Dia menutup mata dan mengaktifkan kemampuan teleportasi. Dengan suara, "Wus!" batu permata itu menghilang. Shuning berencana untuk kembali. Tiba-tiba menemukan sepasang mata bercahaya menatapnya di pintu masuk gua. Shuning langsung waspada. Saat mendekat, Shuning baru bisa melihat dengan jelas bahwa Xiongxin di depannya adalah Shou Fuxiachong. "Kenapa kamu ada di sini?" Shuning berpura-pura tenang dan berkata, berpikir bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Dia harus segera pergi dari sini. "Lihat, kamu belum mati." Xiao Chong berkata dengan senyum jahat. Sejak awal, dia sudah melihat wanita gemuk ini. Hanya saja dia tidak menyangka wanita ini berani masuk ke gua ini sendirian. "Terima kasih ya." Shuning merasa lega setelah melihat bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Kemudian dia menyelinap melewati Xiao Chong dan keluar dari gua. Xiao Chong melihat Shuning yang dekat, matanya menunjukkan perbedaan. Kenapa dia terlihat lebih kurus? Bagaimana mendapatkan dua Shoufu? Ingin mengubah diri sendiri untuk menarik mereka? Xiao Chong berbalik dan tersenyum jahat. Shuning yang perkataannya tepat sasaran berkata dengan marah. "Bukan urusanmu." Setelah selesai berbicara, dia melangkah maju. Xiao Chong sedikit mengerutkan kening saat melihat Shuning pergi. Ada emosi yang tidak bisa dijelaskan yang tersembunyi di dalam hatinya. Kembali ke gua, Shuning membungkus permata itu dengan kulit binatang. Sudah hampir sore. Kebetulan Molly berada di mulut gua. Shuning, melihat Molly, memanggil dengan gembira. "Molly, hari ini kita pulang kampung." Mata Shuning berbinar. Tidak mau. Molly melihat penampilan Shuning yang jelek dan gemuk ini, membayangkan setelah kembali. Bagaimana semua orang akan mengejeknya, dan langsung menolak. Sebagai pangeran ketiga yang manja, dia tidak bisa kehilangan muka. Tetapi ketika dia memikirkan kedua kakaknya yang diam-diam saling mencintai, dia juga ingin semua orang melihat. Bagaimana dia dan Cixingnya diam-diam saling mencintai. "Temani aku pulang, ya? Anggap saja aku memohon padamu." Shuning melihatnya menolak dan dengan cepat mengatakan sesuatu. "Aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk pulang kampung untukmu. Aku akan membawamu melihatnya." Setelah selesai berbicara, dia tidak peduli apakah Molly setuju atau tidak, dan menarik tangannya yang ramping dan indah menuju arah guanya. Molly melihat cakar kecil Shuning yang gemuk menarik tangannya. Dia ingin melepaskan diri. Tetapi ketika dia memikirkan bahwa Shuning mengatakan bahwa dia telah menyiapkan hadiah untuk pulang kampung untuknya, dia dengan jarang membiarkannya menarik tangannya begitu saja. Shuning dengan senang hati menunjukkan hasil panennya. Molly melihat permata yang mempesona di tangan wanita itu. Mata birunya yang awalnya dingin menunjukkan sedikit perbedaan. Molly mengambil sebuah permata dan mengamatinya dengan cermat. "Ini, semuanya kamu sendiri yang menemukannya?" Mata biru safir Molly menatap Shuning. Sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah ingin menyembunyikan keterkejutan di dalam hatinya. "Ya." Shuning dengan bangga mengangkat kepalanya, menangkap perubahan ekspresi pria itu. "Sekarang aku bisa menemanimu pulang kampung, kan?" Dia tidak bisa menebak dari mana dia mendapatkan permata-permata ini. Dia juga tidak tahu apakah wanita jelek yang sangat malas ini berbohong atau tidak. Tetapi melihat permata-permata yang belum pernah dia lihat sebelumnya ini. Molly tetap mengangguk. "Bagus sekali," kata Shuning dengan gembira. Tiba-tiba teringat sesuatu, "Tunggu aku di sini sebentar," katanya sambil berlari pergi. Tidak lama kemudian, Shuning diikuti oleh beberapa pria yang melihatnya, salah satunya adalah Xiao Chong. "Tolong bantu aku membawakan ini ke suku Jiao." Wen Yan tahu bahwa permata ini magnetik. Ini hadiah kunjungan kembali untuk Shoufu yang baru. Ekspresi Xiao Chong sedikit tidak senang tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Rombongan berangkat dengan megah. Menarik perhatian banyak orang dari suku Serigala. Akhirnya, beberapa orang berangkat menuju suku Jiao. Setelah berjalan cukup lama, Shuning berbisik di telinga Xiao Chong, "Kapan kita akan sampai?" Xiao Chong terkejut oleh sentuhan di telinganya, bulu abu-abu peraknya bergetar. "Sebentar lagi." Xiao Chong, yang sejak kecil telah bepergian ke utara dan selatan, juga pernah ke suku Jiao. Molly di depan memperhatikan tindakan mereka. Matanya sedikit berkedip, alisnya sedikit berkerut, dan perasaan kesal yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Setelah melewati hutan lagi, yang terlihat adalah laut biru kehijauan. Dari kejauhan terdengar suara camar laut. Indahnya, Shuning tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dia melompat turun dan berlari dengan gembira di pantai. Adegan indah ini membuat beberapa pria terpana. Akan lebih baik jika dia tidak begitu jelek. Melihat Shuning diperhatikan oleh beberapa pria, Molly sedikit mengernyit dan kemudian berkata, "Ini adalah obat pernapasan." Istana suku Jiao terletak di laut dalam. Beberapa orang terkejut dengan istana besar di depan mereka. Shuning memikirkan barang-barang yang dibawanya. Apakah itu terlalu murahan? Dia dengan malu-malu menatap Molly di sampingnya. Molly merasakan tatapannya. Alisnya sedikit berkerut. "Ada apa?" "Maaf, Molly." Shuning berkata dengan malu-malu,
Apakah yang aku siapkan untukmu ini terlalu sederhana? Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di matanya, menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak apa-apa, ini sudah sangat baik, jangan takut. Molly dengan lembut menepuk punggung tangannya, suaranya lembut seperti air. Shuning tercengang. Ini, apakah ini Molly? Tetapi kelembutan ini hancur begitu mereka memasuki aula utama. Adik ketiga, inikah Cising Mu? Seorang pria bersandar di pilar giok. Tatapan pangeran kedua Mojue bolak-balik menatap Shuning, akhirnya berhenti di pipinya yang bulat dan murung. Cising yang begitu gemuk. Bagaimana bisa dia punya muka datang ke tempat kita? Jiaozu, tawar Yu rendah menggema di dalam toko. Shuning merasakan pipinya terasa panas, seolah-olah ditampar di depan umum. Ekspresi suram dan marah terpampang di wajah Dicong dan manusia serigala lainnya. Meskipun Shuning memang tidak menarik, bagaimanapun juga dia adalah putri dari binatang suci suku serigala mereka. Kakak kedua, tolong perhatikan ucapanmu. Meskipun Molly tidak menyukai Shuning, tetapi dia tidak bisa menerima siapapun yang berbicara kasar tentang Shouxin-nya di depan umum. Apakah ada yang salah dengan perkataanku? Mojue hanya berdiri, lalu berjalan di depan Shuning. Seorang Shouxin yang jelek dan gemuk. Tidak pantas menjadi permaisuri Jiaozu kita. Shuning merasakan jantungnya termas dengan keras. Dia sudah tahu bahwa Jiaozu selalu menilai dari penampilan. Tetapi dia tidak menyangka akan sefrontal ini. Kehadirannya membuat Molly merasa malu. Molly segera melindungi Shuning di belakangnya dan berkata, Shuning adalah Shouxin-ku. Aku tidak mengizinkan siapapun menghinanya. Cukup. Seorang Shouxin, parubaya yang tampak agung dan ramah memasuki aula dengan langkah mantap. Saat melewati Shuning, dia menggenggam tangan Shuning dengan cemas dan berkata, perjalanan sejauh ini pasti melelahkan, bukan? Seseorang? Siapkan tempat duduk. Shuning menatap Shouxin, parubaya yang memegang tangannya. Dalam hati, Shuning tidak bisa menahan kekaguman. Tidak heran Molly terlihat begitu tampan. Tanglan melihat Shuning di depannya. Penampilan luar yang jelek dan gemuk itu tidak jauh berbeda dari rumor. Lalu dia menatap putranya, Molly, dan ekspresi penyesalan terpancar di matanya. Tetapi Molly dikirim untuk menjalin hubungan melalui perintahnya, jadi dia harus berusaha membuat Shuning merasa nyaman di sini. Dia berharap Shuning akan memperlakukan putranya dengan baik di masa depan. Terima kasih, Ratu, kata Shuning. Aku datang terburu-buru hari ini, dan tidak menyiapkan hadiah apapun. Kuharap kalian tidak membenci kaca-kaca ini. Setelah mengatakan itu, dia membuka bungkusan itu. Saat melihat puluhan bungkusan dibuka, semua orang tidak bisa duduk diam. Mungkinkah ini yang disebut batu Xuan legendaris? Salah seorang tetua menemukan pertama kali dan berteriak dengan gembira. Aku bisa melihat permata memancarkan cahaya warna-warni di bawah sinar matahari redup. Permata yang berbeda memiliki efek yang berbeda, dan tidak semua permata memiliki kekuatan khusus. Aku hidup selama ini. Tetapi aku belum pernah melihat batu Xuan yang asli. Tetua itu berkata dengan gembira. Batu Xuan tidak hanya memiliki efek penyembuhan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur beberapa kali lipat dengan menyerap energi di dalamnya. Bahkan dapat menjaga keremajaan dan menunda penuaan. Shuning tidak menyangka permata-permata yang tampak biasa baginya ini memiliki fungsi seperti itu. Tidak heran Molly begitu tenang tadi. Dia menoleh untuk melihat Molly di sampingnya. Dia masih setenang biasanya. Namun, ketika semua orang memuji Shuning, sudut bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum puas. Jelas sekali kami sangat menyukai hadiahmu ini. Kalian istirahatlah dulu, sebentar lagi jamuan makan malam akan dimulai. Aku akan menyuruh orang untuk memanggil kalian. Changlan berpesan, Molly, ikut aku. Kemudian, Shuning dan rombongan serigala diaturkan tempat tinggal. Molly lalu pergi bersama Changlan. Saat bertemu Molly lagi, sudah di jamuan makan malam. Molly melihat ekspresi tidak senang Shuning dan bertanya, apa ada yang tidak enak? Tidak apa-apa, ayo kita masuk. Shuning melihat Molly yang tak sejak kapan sudah muncul. Tidak terlihat seperti benar-benar peduli padanya. Hatinya semakin gundah. Para wanita cantik di perjamuan itu semuanya datang khusus untuk melihat Shuning. Mereka semua sudah mendengar tentang Shuning membawa Xuan Jinxi, seorang Cixing yang sangat jelek dengan Xuan Jinxi. Kombinasi seperti itu menarik banyak orang. Shuning melihat perjamuan yang membosankan, hatinya sedikit tegang. Saat melihat kedatangan Shuning, suasana di dalam langsung riuh. Datang. Wah, benar-benar jelek ya. Bagaimana mungkin pangeran ketiga tahan? Kudengar Xuan Jinxi yang dibawanya juga menyembuhkan pangeran tertua. Benarkah? Sungguh, temanku bekerja di sisi pangeran tertua. Dia melihatnya sendiri. Suara-suara di antara kerumunan memang tidak keras, tetapi Shuning masih mendengarnya. Dia sudah sering mendengar kata-kata yang merendahkannya. Tapi, ada apa dengan pangeran tertua? Tadi, orang-orang di bawah berbisik-bisik. Ratu Changlan juga mendengarnya, ekspresi tidak senang terlihat di wajahnya. Dia berkata, izinkan saya memperkenalkan. Inilah Cixing Molly kami,
juga tamu terhormat klan Jiao kami. Jika ada yang tidak menghormatinya, berarti tidak menghormati saya. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, para wanita klan Jiao yang tadi bergosip pelan menunjukkan ekspresi canggung. Di antara mereka, ada beberapa ciksing yang diam-diam menyukai Molly, wajah mereka saat ini semakin terlihat buruk. Mengapa dia? Sudah sangat jelek, tapi Ratu malah mengakuinya. Ada beberapa ciksing yang tidak tahan melihatnya. Sudah diam-diam meninggalkan tempat duduk. Di perjamuan, ada yang menari. Ada yang memainkan musik, dan ada juga yang makan. Shuning adalah salah satu yang makan. Setelah beraktivitas seharian, perutnya sudah sangat lapar. Dia sama sekali tidak menyadari Molly di sampingnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum tanpa suara. Diam-diam memperhatikannya. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar di atas Shuning. Di sampingnya berdiri seorang ciksing yang cantik dan berpengetahuan. Saya Mo Huai, kakak Molly. Ini kakak iparmu, Shooting. Kalau bukan karena Xuan Jin CMU hari ini, saya mungkin masih terbaring di ranjang. Jadi, saya secara khusus datang untuk berterima kasih. Pangeran tertua terlalu sopan. Hanya sedikit bantuan. Aku senang bisa membantumu. Shuning menjawab dengan sopan. Ini jelas beda mutiara dari klan kita, bisa mempercantik dan menyehatkan kulit. Kuharap kau tidak keberatan. Shooting berkata sambil membuka cangkang putih yang berisi bubuk halus. Tidak keberatan, tidak keberatan. Aku sangat menyukainya. Shuning tersenyum dan segera menerima cangkang itu. Dia sangat senang melihat bedak mutiara di tangannya. Akhirnya aku bisa mengatasi wajahku yang buruk ini. Setelah Ning Hui selesai, Shuning diatur untuk tinggal di istana Molly sebelumnya. Saat tidak ada seorang pun, dia segera membuka cangkang yang diberikan Shooting dan dengan lembut mengoleskan bedak mutiara di wajahnya. Dia menunggu dengan penuh harap agar itu bekerja. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada efeknya. Shuning sedikit kecewa dan merasa terlalu lelah setelah seharian bepergian. Dia langsung berbaring di tempat tidur dan tertidur. Molly kembali dan melihatnya tertidur lelap. Matanya sedikit bergerak dan dia menyelimutinya. Dia tidur di dipan di sampingnya. Keesokan paginya, Shuning bangun dan tidak melihat sosok Molly. Saat dia bertanya-tanya, dia melihatnya datang dengan membawa sarapan. Molly hanya berkata dengan singkat, "Makanlah." Kemudian, ketika dia melihat wajah Shuning, dia menyadari bahwa jerawat dan flek di wajahnya memudar. Ekspresi terkejut yang nyaris tak terlihat muncul di matanya. "Kita akan kembali hari ini, kan?" Shuning berkata sambil makan. Dia melihat mata Molly sedikit redup. Dia berpikir bahwa dia pasti enggan. Jika itu dirinya sendiri, dia pasti juga akan sangat enggan. Hanya saja dia memiliki tugas yang harus diselesaikan. Dia tidak yakin bisa membuat Molly melakukan hal itu padanya, jadi dia tidak bisa menunda lagi. Namun, dia menambahkan, "Jika kau ingin kembali ke klanmu, bagaimana kalau kita kembali kapan saja?" Kilatan perbedaan melintas di mata Molly. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Setelah menghabiskan 2 hari ini bersama, dia menyadari bahwa dia berbeda dari rumor yang beredar tentang Shuning. Penampilannya hampir tidak berbeda, hanya karakternya yang sedikit berbeda. Sekarang dia tampak lebih cantik dan lebih kurus. "Kau tidak harus pergi bersamaku jika kau tidak mau. Kau bisa kembali kapanpun kau mau." "Tidak perlu memikirkanku," Shuning menambahkan ketika dia tidak berbicara. "Tidak perlu. Kita akan kembali setelah urusan selesai," kata Molly. Melihat dia akhirnya berbicara, Shuning merasa jauh lebih lega. Di luar istana, Tang Nan memegang tangan Molly dan Shuning dengan erat, dan berkata dengan enggan, "Kalian harus sering kembali berkunjung, Ming Ming. Jika ada yang menindasmu, datanglah ke klan dan cari kami." Dia menatap Shuning dengan sedikit khawatir, mengetahui bahwa Shuning bukanlah orang yang suka mengadu domba seperti yang dirumorkan. "Dan kau juga, lindungi dirimu dan Ming Ming di luar sana." Dia berpikir sejenak dan masih merasa khawatir. "Ibu Ratu, jangan khawatir. Ayah dan ibu juga harus menjaga diri baik-baik." Molly berpamitan dengan ibunya. Molly menjawab, setelah berpamitan, para manusia serigala bersiap untuk berangkat. Bahkan sebelum Xiao Chong membuka mulutnya, Molly berubah menjadi bentuk binatang buas dan berkata kepada Shuning. Shuning tertegun. Dia tidak menyangka Molly akan berinisiatif membiarkannya naik ke punggungnya. Shuning yang tersadar dengan gembira naik ke punggungnya. Kebahagiaannya bukan hanya karena dia bersedia menggendongnya, tetapi lebih karena dengan begitu, dia bisa menyelesaikan tugasnya, sistem. "Apakah ini berarti aku telah menyelesaikan tugas?" Shuning bertanya dengan tidak sabar dalam hatinya. "Selamat kepada host. Tugas utama kali ini telah selesai, level kemampuan naik menjadi 1, hadiah membuka ruang. Jumlah teleportasi instan bertambah 2, menyelesaikan tugas cabang kembali ke rumah, hadiah gergaji mesin, menyelesaikan tugas ganda lebih awal. Hadiah tambahan berupa paket hadiah perlengkapan sehari-hari." Mendengar jawaban sistem, Shuning sangat senang. Dia sangat ingin melihat apa yang ada di dalam paket hadiah besar itu sekarang. Yang terbaik adalah ada tisu, sampo, sabun mandi, sabun cuci muka, dan sebagainya.
Kemarin, ketika dia pergi ke toilet, dia menggunakan daun untuk membersihkan diri, dan dia paling tidak tahan dengan tubuhnya yang kotor. Air bersih tidak bisa menghilangkan minyak di tubuhnya. Shuning, yang sedang berpikir keras, terkejut oleh gerakan tiba-tiba Molly. Hampir terjatuh. Setelah sadar, dia melihat sekeliling. Semua manusia serigala meningkatkan kewaspadaan mereka. Memegang pisau tulang binatang di tangan mereka, menatap sekeliling dengan waspada. Ekspresi Molly serius. Melindunginya di belakangnya, hati-hati, kita disergap. Lindungi diri kalian. Tiba-tiba, ekor ular hitam menyembul dengan ganas. Melilit erat salah satu manusia serigala. Anggota tubuhnya terlilit dan tidak bisa bergerak. Ketika manusia serigala lain mendekat. Untuk membantu, suara laki-laki yang mendesak tiba-tiba keluar dari benda itu. Tangkap yang besar itu. Dia adalah pangeran ketiga dari klan Jiao. Dari segala arah, muncul lagi. Ekor ular hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Shuning dan Molly. Saat ekor ular hitam semakin dekat, Xiao Chong dan Molly melawan dengan sekuat tenaga. Melihat semua orang hampir kelelahan, dan melihat ekor ular hitam yang terus-menerus muncul. Shuning tiba-tiba teringat pada fungsi teleportasi instannya. Dia tidak tahu apakah dia bisa memindahkan dirinya dan semua orang. Dia memejamkan mata dan membayangkan ke arah klan serigala. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dirinya dan semua orang masih berada di hutan, tetapi bukan lagi tempat tadi. Semua orang sedang bertarung dengan ular hitam, tiba-tiba menemukan bahwa semua ular hitam menghilang, saling memandang dengan bingung. Tapi tetap waspada. Apa semua baik-baik saja? Xiao Chong berkata sambil melihat sekeliling dengan waspada. Tidak apa-apa, yang lain menjawab, meskipun sebenarnya tubuh mereka penuh luka dan darah. Tidak ada yang kehilangan anggota badan dianggap baik-baik saja di mata mereka. Setelah beberapa saat, mereka tidak melihat lagi. Ular hitam, beberapa orang merasa lega. Mereka beristirahat di tempat, saling membalut luka. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chong bertanya kepada Shuning. Aku baik-baik saja, jawab Shuning. Dia menoleh untuk melihat Molly di samping. Luka di lengannya berdarah. Shuning mendekat dan merobek sepotong kulit binatang dari tubuhnya untuk membalut lukanya. Jangan bergerak, kata Shuning melihat tangan Molly yang lain yang ingin menghentikannya. Shuning berteriak, biarkan saja. Molly membiarkan wanita di depannya membalut lukanya. Ekspresi tegangnya akhirnya mengendur, alisnya sedikit berkerut. Setelah selesai membalut, Shuning melihat lengannya yang sementara tidak berdarah dengan puas. Harus segera kembali dan memberikan obat, Shuning berpikir dalam hati. Xiao Chong yang melihat pemandangan ini, menunjukkan sedikit keheranan di matanya. Setelah beberapa orang beristirahat sebentar, mereka tidak berani berlama-lama dan bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Jalan kembali ke kota selalu terasa begitu cepat. Tak lama kemudian, mereka kembali ke suku serigala. Shuning kembali ke gua, membuka ensiklopedia, dan mencari tahu di mana ada tanaman obat untuk mengobati luka. Ada. Aku ingin tahu apakah aku bisa langsung memindahkannya ke sini. Shuning akhirnya menemukan tanaman obat yang diinginkannya di ensiklopedia. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan mencoba. Tetapi setelah menunggu lama, dia tidak melihat tanaman obat muncul. Shuning putus asa. Sistem, mengapa aku tidak bisa memunculkan tanaman obat? Kamu masih tahu ini disebut memunculkan? Sistem menjawab dengan marah, pemindahan hanya berguna di tempat yang pernah kamu datangi. Baiklah, sepertinya aku terlalu menyederhanakan, Shuning berkata dengan canggung. Lalu mengapa hari ini aku tidak bisa memindahkan semua orang kembali? Levelmu terlalu rendah, dan jaraknya terlalu jauh, dan ada begitu banyak orang yang terluka. Beberapa kilometer saja sudah bagus. Setelah sistem selesai berbicara, ia menghilang. Setelah beristirahat sebentar, Shuning bangkit dan berangkat. Sekarang sudah sore. Dia berencana bahwa setelah menemukan tanaman obat, dia akan mencari makan. Setelah memetik sedikit tanaman obat dari tempat terdekat, Shuning berlari ke gua Molly untuk mencarinya. Molly, Shuning berteriak dengan terengah-engah. Berjalan sedikit lebih jauh masih membuatnya kelelahan setengah mati. Saat ini, Molly sedang berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Tidak ada jawaban. Melihat tidak ada jawaban, Shuning masuk ke dalam guanya. Melihat Molly berbaring di tempat tidur, dia tertidur dengan tenang. Shuning merasa sedikit tergerak. Dia meletakkan tangannya di dahinya untuk memeriksa apakah dia demam. Molly terbangun karena tindakannya. Saat melihatnya, dia langsung merasa lega. Kenapa kamu datang? Molly bertanya dengan suara rendah dan magnetis. Aku datang untuk mengobatimu, katanya, lalu maju untuk membuka ikatan luka yang diikat sebelumnya. Darah di luka mengotori kulit binatang. Dia mengoleskan ramuan herbal yang telah ditumbuk, lalu mengganti dengan kulit binatang yang baru. Setelah mengikatnya dengan rapi dan bahkan membuat simpul pita, ekspresi Molly berangsur-angsur melembut saat melihat Shuning dengan serius mengobati lukanya. Perasaan hangat muncul di hatinya. Yo, sejak kapan kalian berdua jadi sedekat ini? Jingtou entah kapan muncul, bersandar di tepi pintu masuk gua dengan nada mengejek.
Pipinya Shuning memerah karena kata-katanya. Dia segera bangkit dan mundur beberapa langkah. Molly terluka, aku sedang mengobatinya. Jangan bicara omong kosong. Tapi ketika dia berpikir bahwa Molly adalah pasangannya, apa yang perlu disembunyikan? Kenapa? Kamu cemburu? Shuning bertanya pada Jingtou. Jingtou membelakanginya dengan sedikit marah. Mata merah menyala menunjukkan sedikit kepanikan. Dia memang sedikit tidak senang. Ketika dia mendengar dari orang lain bahwa dia menemani Molly kembali ke suku di pinggiran kota, dia merasa sedikit kesal. Melihat mereka berdekatan tadi, dia merasa semakin kesal. Siapa bilang aku cemburu? Kilatan kemarahan muncul di mata Jingtou. Aku justru berharap kamu tidak pernah datang mencariku. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Molly dengan tenang melihat semua yang terjadi di depannya, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum tanpa suara. Sudah selesai. Kamu istirahat saja, aku akan kembali dulu, kata Shuning sambil berbalik pada Molly. Molly menjawab dengan suara rendah dan lembut. Melihat punggung Shuning yang menjauh, kelembutan di hatinya diam-diam muncul. Sekembalinya Shuning ke tempat tinggalnya, dia melihat buku-buku yang dipindahkan ke depan pintu masuk gua 2 hari lalu, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya hari ini sudah hampir berlalu, jadi aku akan menanganinya besok saja. Tiba-tiba, seorang pria berjalan dari kejauhan. Dia membawa sepotong daging tanpa lemak dan beberapa buah liar di tangannya. Yi Yuan awalnya ingin melakukan seperti biasa, melemparkan daging itu ke pintu masuk guanya dan pergi. Tetapi ketika dia melihat Shuning, tatapannya tertuju padanya sejenak. Matanya sedikit membesar. Kilatan kejutan muncul di matanya yang awalnya datar. Dia sepertinya sedikit lebih kurus, dan wajahnya juga tidak terlalu mengerikan. Shuning tidak memperhatikan pria yang menatapnya. Yi Yuan, apakah ini untukku? Mendengar suara Shuning, Yi Yuan tersadar. Shuning dengan senang hati menerima makanan itu dan meletakkannya di samping. Lalu seperti terakhir kali, dia memeriksa api untuk bersiap membuat daging panggang lagi. Pada saat yang sama Shuning pergi, Yi Yuan memperhatikan bahwa sampah di gua miliknya telah hilang, sangat bersih dan kosong, dan tidak ada bau busuk seperti biasanya. Hanya tersisa ranjang batu, dan beberapa kulit binatang yang diletakkan di atas ranjang. Teringat saat terakhir kali dia mandi di tepi sungai. Menyadari bahwa betina ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sejak dia menerima 2 shoufu baru, kilatan kejam muncul di mata pria itu. Yi Yuan kira Shuning menyalakan api unggun di pintu masuk gua. Setelah pengalaman terakhir, dia menjadi lebih mahir dalam membuat api dengan menggosok kayu. Shuning yang baru kembali belum memperhatikan perubahan ekspresi pria itu, dan terus menusuk dagingnya. Dia selalu bersikap dingin seperti ini. Dia juga sulit menyadarinya. Oke, ayo makan bersama. Shuning memanggil Yi Yuan. Tidak perlu, Yi Yuan pergi dengan langkah besar tanpa menoleh. Shuning tiba-tiba teringat bahwa pisau yang dipinjamnya terakhir kali belum dikembalikan kepadanya. Tetapi sosok punggung pria tampan itu sudah menghilang. Sudahlah. Isi perut dulu, Shuning makan daging panggang sambil makan buah, akan lebih baik jika ada berbagai macam bumbu. Setelah kenyang, Shuning berpikir dalam hatinya, benar, ensiklopedia. Dia kembali ke gua dan membolak-balik ensiklopedia dengan abu ikan siang, tiba-tiba teringat bahwa hadiah besar yang diberikan sistem belum dia lihat, apakah diletakkan di ruang? Shuning memejamkan mata, melihat sebuah ruang kosong yang berisi sebuah paket, dia membuka paket itu dengan penuh harap. Sebuah botol, lihat lagi tulisan di atasnya, MU Yulu. Pembersih wajah, sampo 3 dalam 1, celaka, ini terlalu pelit. Tuan rumah, harap terima tugas baru. Suara sistem yang tiba-tiba mengejutkan Shuning, baru saja menyelesaikan tugas di pagi hari. Benar-benar tidak memberinya istirahat, tetapi waktu pengirimannya sangat tepat, kalau begitu biar kamu lihat kemampuan Shuningku. Shuning yang tiba-tiba menjadi cantik berangkat lagi menuju gua Molly. Kali ini dia memilih menggunakan teleportasi. Dia tidak ingin muncul di hadapannya dengan tubuh penuh keringat. Dalam sekejap mata, Shuning muncul di pintu masuk gua Molly. Molly! Molly! Shuning berteriak di pintu masuk guanya. Kenapa kamu datang mencarinya lagi? Shuning baru saja hendak masuk untuk melihat, ketika dia mendengar suara rendah dan menghina Jingtong, dengan nada sedikit tidak sabar. Shuning berbalik dan hendak membalasnya. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia adalah shoufunya dan juga harus ditaklukkan. Lagi pula, diperkirakan Molly juga tidak ada di dalam gua, dan tidak tahu kapan dia akan kembali. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan. Ekspresinya canggung, dan dia kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, alasan apa yang masuk akal. Yang juga bisa membuatnya tidak terlalu antipati padanya. Kamu apa? Jingtong melihat penampilannya ini, di dalam hatinya. Ada emosi yang tak terlukiskan, aku datang untuk melihat apakah lukanya sudah lebih baik, sekaligus mencarimu. Setelah mengatakan itu, Shuning mendongak, mencoba membuat dirinya terlihat menyedihkan. Mencariku untuk apa? Jingtong tidak menyangka dia akan berkata demikian. Tatapannya yang dalam tampak berkilauan seperti bintang, tapi ini sudah larut malam. Seorang betina mencari jantan. Mungkinkah betina gemuk ini berpikir? Memikirkan hal ini, mata merah Jingtong. Aura dingin terpancar sekilas.
Alisnya yang indah berkerut dalam. Shuning kembali merasa tidak nyaman. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa dia mencarinya untuk tidur. Aku tahu, aku mencarimu. Karena aku ingin memberitahumu bahwa obatmu belum aku gunakan. Aku akan mengembalikannya beberapa hari lagi. Dia baru saja melihat aura membunuh di matanya. Nada bicaranya, Jingtong menatap Shuning dengan curiga. Kerutan di alisnya sedikit mereda, nadanya sedikit melunak, tidak apa-apa jika nanti. Cepatlah menggunakannya. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Kamu tidak akan bisa menunggu Molly. Dia baru saja keluar, aku menyarankanmu untuk tidak menunggu. Suara Jingtong yang menjauh terdengar dari kejauhan. Mendengar kalimat terakhir Jingtong, Shuning langsung lemas. Jika dia tidak mencari Molly, maka dia hanya bisa mencari yang lain. Tapi siapa yang harus dia cari? Shuning berpikir sambil berjalan. Shuning memutuskan untuk mencari Yuan dan menggunakan lagi fungsi teleportasi. Melihat pintu masuk gua, Shuning berteriak dengan gembira, "Yi Yuan!" Setelah mendengar betina di luar gua memanggil nama jantan lain. Xuan Mo sedikit mengerutkan kening dan tidak ingin memperhatikannya. Tetapi betina ini terus berteriak, membuatnya kesal. Shuning tidak melihat Yi Yuan dan berencana untuk kembali. Tiba-tiba dia melihat ke dalam gua yang gelap. Ada sosok tinggi besar melangkah dengan kaki panjangnya yang ramping, perlahan keluar. Shuning menatap sosok di depannya dengan penuh harap. Sepertinya tidak sama dengan Yi Yuan. Ini Xuan Mo. Shuning terkejut dan tanpa sadar menutup mulutnya. Apakah dia salah berteleportasi tempat? Mata indah pria itu menatap Shuning. Setelah melihat dengan jelas betina di depannya, kemarahan di matanya menghilang dan digantikan oleh sedikit keheranan. Baru 2 hari tidak bertemu, dia sepertinya tidak segemuk sebelumnya. Wajahnya juga lebih bersih. Melihat Xuan Mo menatapnya dengan tatapan yang sama, Shuning baru menyadari. Bagaimana bisa dia salah membedakan Yi Yuan dan Xuan Mo? Maaf, aku salah tempat. Shuning meminta maaf sambil bertatapan dengan jantan yang memiliki wajah dewa yang sangat indah. Setelah mengatakan itu, Shuning berbalik, merasakan wajahnya terasa panas. Jantungnya berdebar kencang, tidak tahu apakah itu karena tertarik atau takut, lalu dia berlari dan masuk ke Shuning. Shuning berencana menggunakan teleportasi sekali lagi, hanya saja kali ini tidak boleh salah lagi. Saat dia membuka matanya lagi, itu adalah mulut gua lagi. Shuning dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, lalu menghela napas lega dan yakin. Kali ini seharusnya tidak salah, kan? Salah apa? Yi Yuan melihat Shuning di bawah. Dia berbaring di pohon di depan gua, berencana untuk tidur di sini malam ini. Dia baru saja menutup matanya ketika mendengar sebuah suara. Suara magnetis masuk ke telinganya. Shuning terkejut dengan suara yang tiba-tiba muncul dan melihat ke arah Yi Yuan. Dia berbaring di pohon bengkok yang tebal, satu tangan menopang kepalanya yang tampan, dan yang lainnya bermain dengan daun. Dia menatapnya dengan penuh minat. Bisakah aku tidur di sini satu malam? Apakah kamu tidak punya tempat sendiri? Kenapa harus datang ke tempatku? Matanya menunjukkan sedikit senyum tipis, dan tatapannya tertuju padanya seolah-olah menunggu reaksi selanjutnya. Aku hanya ingin tidur di sini, tidak boleh? Shuning berkata dengan keras. Wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya lagi. Memalukan sekali. Bagaimana bisa seorang gadis begitu agresif? Apakah dia akan setuju? Setelah hening sejenak, Yi Yuan akhirnya berkata, "Pergilah." Mendapatkan izin dari pria itu. Alis Shuning berkerut, dan semacam cahaya yang penuh dengan kegembiraan muncul. Dia baru saja hendak berlari masuk. Dia memikirkan sesuatu dan berbalik untuk bertanya, "Lalu bagaimana denganmu? Kenapa? Apakah kamu masih ingin aku masuk dan tidur bersamamu?" Yi Yuan sedikit mengangkat alisnya, dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang hampir tak terlihat. Mata Shuning menghindar, tidak berani menatap matanya. Semacam perasaan panik muncul. Dia benar-benar berpikir begitu untuk menyelesaikan tugasnya. Tetapi dia baru saja datang selama 2 hari dan tubuhnya belum berubah. "Kamu, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya bertanya begitu saja." Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri ke dalam gua dan berbaring di tempat tidur. Shuning merapikan pikirannya dan bertanya kepada sistem di benaknya. "Sistem, apakah menggunakan teleportasi sekarang masih akan menghabiskan energi?" "Ya." Suara sistem segera muncul. Awalnya, menggunakan teleportasi sekali menghabiskan 10 kati energi lemak. Sekarang setiap kali menggunakan, akan menghabiskan 9 kati, lalu 8 kati, dan seterusnya. Baguslah kalau begitu. Dengan begitu, dia memiliki 5 kesempatan untuk melakukan teleportasi dan bisa menurunkan hampir 50 kati setiap hari. Shuning tidak bisa menahan tawa. Dengan beratnya saat ini 450 kati, jika dia menggunakan semua teleportasinya setiap hari, maka setelah 7 hari, dia bisa menurunkan berat badannya menjadi lebih dari 100 kati. Keesokan paginya, Shuning bangun dan menggunakan teleportasi untuk kembali ke gua miliknya, melihat pohon besar di mulut gua. Dia mengeluarkan gergaji mesin dari ruangnya dan mulai sibuk. "Aku benar-benar gadis yang pintar dan cakap." Setelah bekerja sampai sore,
Shuning melihat hasil karyanya yang telah selesai dan memuji dirinya sendiri. Saat itu, dia sudah berkeringat seluruh tubuh karena kelelahan. Setelah beristirahat sejenak, dia berencana pergi mandi di sungai dan menggunakan teleportasi lagi ke tepi sungai. Shuning melihat bayangannya yang terpantul di air sungai. Dia menyadari bahwa jerawat dan bisul di wajahnya sebagian besar sudah hilang. Shuning yang gembira menepuk permukaan air. Sambil bersenandung, dia terus menggosok tubuhnya. Setelah mandi dan berpakaian, Shuning berencana berjalan-jalan di tepi sungai. Tanpa sadar dia kembali ke desa. Hanya saja, hari ini altar pengorbanan di desa itu berisik. Dan banyak orang berduyun-duyun menuju ke arah itu. Konon, orang yang dikorbankan itu sepertinya melakukan sesuatu yang salah. Shuning penasaran dan ikut berkerumun. Hal yang tidak dia duga adalah, orang yang diikat untuk dikorbankan ternyata adalah Xuan Mu. Seluruh tubuhnya terluka, mulutnya berdarah, dan kepalanya terkulai lemas. Dia segera maju dan bertanya dengan marah, "Mengapa kalian mengikat Xuan Mu? Dia melukai orang-orang suku serigala, dia pantas mendapatkan hukuman yang setimpal." Imam besar melihat orang yang datang adalah Shuning dan menjelaskan. Setelah mendengar itu, Shuning teringat kejadian kemarin dan berkata dengan bersemangat, dia tidak ada di tempat kejadian kemarin. Di seluruh suku serigala, hanya dia satu-satunya dari suku ular hitam. Pasti dia yang memberitahu suku ular hitam, kalau tidak bagaimana bisa jadi begini. Orang dari suku serigala yang lain berkata dengan marah, "Jika kalian yakin dia bersekongkol dengan kelompok ular hitam itu, tolong tunjukkan buktinya." Adegan saat diserang oleh suku ular hitam kemarin masih segar dalam ingatan Shuning. Tapi dia percaya bahwa Xuan Mu pasti tidak ada di sana. Orang yang membelakanginya terdiam sesaat, matanya tampak sedikit panik. "Kami melihatnya." Tiba-tiba, seseorang berkata, "Benar. Apakah ada bukti lain?" "Tidak ada," jawab orang itu. Mata Shuning berkilat licik. "Kemarin aku melihatmu mencuri kalungku, kembalikan padaku." Setelah Shuning selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah orang itu. "Kamu mengada-ada. Kapan aku mencuri kalungmu? Apakah kamu punya bukti?" Begitu kata-kata itu terucap, orang itu baru menyadari, jadi kalian sama sekali tidak punya bukti. Lalu kalian mengatakan Xuan Mu memberitahu suku ular hitam. Shuning tidak mau kalah, berkacak pinggang dan berteriak. Imam besar akhirnya mengangguk dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Bubarlah! Bubarlah!" Xuan Mu yang baru saja dilepaskan ikatannya berbaring lemas, melihat luka-luka mengerikan di tubuhnya. Shuning terkejut, melihat Xuan Mu yang benar-benar pingsan. Shuning tidak peduli dengan keegoisan. Dia menggunakan Shunyi untuk membawanya kembali ke gua miliknya, meletakkannya dengan lembut di tempat tidurnya, lalu menggunakan Shunyi untuk mengambil air sungai. Dia melihat luka berdarah itu, menarik napas dalam-dalam, tangannya masih tidak bisa berhenti bergetar sedikit. Mencuci lukanya untuknya. Setelah mencuci lukanya, dia dengan cepat pergi ke tempat dia mengumpulkan obat sebelumnya. Shunyi kembali membawa ramuan obat yang sudah ditumbuk, menempelkan ramuan itu, dan membalut lukanya dengan kulit binatang yang bersih. Baru saja ingin bernapas lega, Shuning mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. "Kenapa begitu panas?" Shuning mengerutkan kening, meletakkan kulit basah di dahinya, lalu membuka ensiklopedia Baike. Mencari ramuan penurun panas yang bisa dimakan mentah terdekat. Shuning tidak berani lalai, segera bergegas ke tempat ramuan obat itu, meskipun dia juga sangat lelah sekarang. Tapi dia tidak beristirahat, setelah mengumpulkan ramuan obat, dia menggunakan Shunyi untuk terakhir kalinya hari ini untuk kembali ke tempat tinggalnya. Shuning merasa kesulitan dengan ramuan obat di depannya. Meskipun bisa dimakan mentah, dia tidak bisa bangun sekarang. Melihat Xuan Mu yang masih demam tinggi dan wajahnya pucat, Shuning dengan tatapan mata yang mantap memasukkan ramuan obat ke dalam mulutnya sendiri. Mengunyahnya, lalu membungkuk dan dengan lembut membuka mulutnya dengan tangan, memasukkan ramuan obat itu ke dalam. Setelah memberi makan Xuan Mu dengan obat, dia hanya merasa wajahnya panas, rona merah sudah mencapai pangkal telinganya. Semoga suhu tubuhnya cepat turun. Dingin, sangat dingin. Berusaha keras untuk mendengar dengan jelas kata-kata di mulut pria itu, Shuning masih ingin mencari selimut kulit binatang di dalam gua, tetapi barang-barang di guanya sebelumnya hampir semuanya sudah dia buang. Melihat pria itu terus menggigil kedinginan, Shuning menggigit bibirnya dan hanya bisa naik ke tempat tidur dan berbaring sambil memeluknya. Melihat pria itu tidak lagi kedinginan, kerutan di antara alisnya juga mengendur, Shuning baru merasa sedikit lega. Hanya saja saat ini dia sudah sangat kelelahan, tanpa sadar tertidur. Keesokan paginya, Xuan Mu bangun dan membuka mata melihat tempat gua yang asing. Dengan tekadnya, dia segera ingin bangun, tetapi rasa sakit di sekujur tubuh membuatnya tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Memperhatikan Shuning yang berbaring miring di sampingnya dan tertidur lelap, mungkinkah dia? Dulu dia kasar dan tidak masuk akal, hanya tahu bagaimana menindas orang lain. Berdiri dia tidak melawan dan membalas, hanya suka membawanya untuk menindas. Dan sekarang dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya dari suku serigala dan terlibat konflik dengan orang lain. Dadanya ditekan oleh tangannya hingga agak sesak napas, baru saja akan memindahkannya. Shuning terbangun.
Kamu sudah bangun? Melihat pria yang sudah sadar. Shuning sangat bersemangat sehingga kemarin kamu demam, kadang panas kadang dingin. Aku tidak punya selimut lebih jadi Xuan Mu membuka mulutnya sedikit, berkata dengan lemah. Tidak apa-apa, terima kasih untuk kejadian kemarin. Tidak perlu sungkan. Berbaringlah dengan tenang, aku akan mencarikan sesuatu untukmu. Dia melihat keadaannya yang lemah dan setelah mengatakan itu, dia keluar. Xuan Mu melihat punggung Shuning yang menghilang, rasa hangat muncul di hatinya. Dia sepertinya benar-benar berubah. Saat ini, Shuning sedang berjalan-jalan di hutan, mencari mangsa. Ini adalah pertama kalinya dia berburu sendiri. Ada. Pergi menangkap ikan. Shuning mengikuti tepi sungai dan tiba-tiba terjun ke sungai untuk menangkap ikan. Begitu kembali, Shuning menyalakan api di mulut gua dan mulai memanggang ikan. Xuan Mu mengerutkan alisnya mencium bau asap. Bau ini hanya pernah dia cium saat mencari api di hutan. Firasat buruk muncul di benaknya, dia dengan susah payah bangun dari tempat tidur. Ini suara Shuning yang terdengar, ikan panggang sudah datang. Shuning dengan gembira membawa ikan panggang yang sudah matang. Apakah ada kebakaran di luar? Shuning melihat ikan panggang yang ditusuk di tangannya, lalu menerimanya. Enak sekali, sangat harum. Xuan Mu memakan ikan dengan cara yang belum pernah dia coba sebelumnya, dan memberikan pujian. Shuning melihat bibirnya yang pucat dan kering, diam-diam berjalan ke depan mulut gua, mengambil batang kayu dan menggunakan pisau tulang anjing Jingtou untuk memotong bentuk kasarnya. Dia juga menggunakan pisau tulang kecil Yiyuan untuk mengukirnya. Matahari siang bersinar terik di atas kepala. Balok kayu yang diukir Shuning menjadi seperti baskom kayu. Kemudian dia pergi mengambil air dan meletakkan baskom berisi air di samping tempat tidur. Melihat Xuan Mu sudah tertidur lelap, Shuning dengan lembut membungkuk. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh rambutnya, dengan lembut menyelipkan rambutnya yang berantakan ke belakang telinga, lalu berdiri. Dia memutuskan untuk pergi ke kuil suci. Setibanya di suku dan melihat Emusia, Shuning berlari dan berkata, "Ibu, ada yang ingin aku tanyakan padamu." Ningling benar-benar kurus ya? Emusia melihat Shuning di depannya dengan gembira. Apa yang membuat Ninglingku datang menemuiku? Ibu, Shuning mendengar seseorang memujinya karena kurus untuk pertama kalinya sejak dia mulai menurunkan berat badan, dan wajahnya langsung tersenyum. Namun, dia tidak datang untuk mengobrol hari ini. Xuan Mu ditangkap kemarin. Aku ingin tahu apakah ini perintah ibu, kata Shuning sambil menatap mata Emusia. Ya. Beberapa hari lalu, kalian diserang suku ular hitam. Para orc yang bersamamu mengatakan Xuan Mu terlibat. Aku jadi sulit bersikap berat sebelah. Kata Emusia. Ibu, bagaimana bisa ibu tidak membeda-bedakan dan membiarkan mereka menangkap Xuan Mu? Hampir saja mereka menjebaknya. Kata Shuning dengan sedikit bersemangat. Aku hanya menyuruh mereka menangkapnya untuk diinterogasi, aku tidak mengatakan untuk menjebaknya. Tenang, aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini dengan baik, kata Emusia. Kemudian Emusia memanggil, dan tak lama kemudian Xiao Chong masuk bersama dua orang yang kemarin ia bawa. Katakanlah, ucapnya. Mengapa kalian memfitnah Xuan Mu? Shuning membuka mulutnya dengan mengerutkan kening, yang mulia dari kuil suci. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kita diserang oleh suku ular hitam dan dibawa masuk, kata salah seorang Shouren. Bukan dia, kata Shuning. Suku ular hitam memang berada di dekat suku Jiao saat itu. Sehari sebelum kita diserang, mereka menyerang suku Jiao. Dan sehari sebelum kita berangkat, aku bertemu dengan Xuan Mu. Dan saat itu, aku tidak mencium aura darinya. Kedua Shouren tersadar, menundukkan kepala. Jadi, sungguh kita salah paham padanya. Hampir saja kita membunuhnya. Setelah mengatakan itu, mereka berlutut di tanah. Yang mulia suci, Shuning, apa yang harus kami lakukan? Untuk menebus kesalahan kami, melihat kesalahpahaman telah diselesaikan, Shuning tidak ingin mempersulit mereka. Karena kalian tidak sengaja. Aku juga bukan orang yang kejam. Aku ingin kalian meminta maaf kepada Xuan Mu. Kalian harus berburu untuknya. Sampai dia sembuh. Terima kasih, Yang Mulia Suci dan Shuning atas pengampunan kalian. Setelah mengatakan itu, kedua orang itu keluar. Mu, terima kasih. Shuning berterima kasih. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku akan kembali dulu. Setelah Shuning selesai berbicara, dia kembali. Dalam perjalanan pulang, suasana hati Shuning sangat baik. Tiba-tiba teringat tadi malam. Wajahnya memerah. Selamat kepada host, telah menyelesaikan misi utama. Sistem akan ditingkatkan dalam 7 hari. Menyelesaikan misi sampingan tersembunyi menyelamatkan Xuan Mu, hadiah bom 1 buah. Suara sistem tiba-tiba terdengar. Setelah mendengarnya, Shuning terdiam. Bisakah aku menukarnya dengan Zijin? Terutama sejumput emas? Bisa. 1 kotak Zijin dan 1 kotak sejumput emas. Telah secara otomatis dikirim ke ruang. Setelah mengatakan itu, sistem menghilang lagi. Kembali ke gua, Shuning dengan hati-hati membuka pintu. Tetapi tidak melihat sosok Xuan Mu. Air di baskom berkurang. Sepertinya dia sudah kembali.
Shuning merasa tertekan. Aish, kenapa dia tidak mau tinggal di sini? Aku tidak tahu bagaimana pemulihan lukanya. Shuning merasakan bahwa berat badannya turun drastis setelah menggunakan 6 kali teletransportasi. Mengeluarkan bedah mutiara dan terus mengoleskannya ke wajah. Menurunkan berat badan, merawat kulit, dia harus melakukan keduanya. Setelah selesai mengoles, dia membuka ensiklopedia. Kali ini, dia akhirnya tidak lupa mencari garam. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya menemukan danau garam terdekat yang bisa langsung digunakan. Hanya saja, tempat ini membuat Shuning sedikit sakit kepala. Bagaimanapun, tempat itu harus melewati suku beruang hitam. Shuning melihat matahari di luar gua. Saat ini sudah sore. Akan kupikirkan besok. Dengan sedikit rasa kantuk, Shuning berencana untuk tidur siang. Baru saja bangun tidur, Shuning mendengar seseorang mengetuk pintu di luar. Bangun dan membuka pintu, dia melihat seorang pria di depannya. Kepala Shuning yang awalnya sedikit linglung langsung menjadi jernih. Pupil perak Xuanling memancarkan sedikit keterkejutan. Awalnya ingin menutup hidungnya. Namun, sekarang tidak ada bau busuk di sini. Sebaliknya, ketika Shuning membuka pintu, dia mencium aroma samar. Ada urusan apa mencarimu? Xuanling berkata dengan nada dingin. Setelah selesai berbicara, dia hendak pergi. Tunggu aku. Shuning melihat dia langsung pergi, buru-buru mengejarnya. Xuanling dengan jijik melihat Shuning yang gemuk dan kesulitan berjalan di belakangnya. Dia mempercepat langkahnya, tidak ingin dia mendekat. Setelah tiba di tujuan, Shuning sudah terengah-engah. Ming Ming, kamu datang. Mu Xia melihat Shuning dan menyapanya sambil tersenyum. Amu, ada apa memanggilku? Dia melihat senyum di wajah Mu Xia, dan sosok tinggi besar yang berdiri di sampingnya. Xiao Chong bertanya dengan bingung. Ming Ming, bagaimana menurutmu tentang Xiao Chong? Bagaimana kalau dia menjadi Shoufu Mu? Jika kamu tidak keberatan, besok kita akan mengadakan pernikahan untuk kalian. Mu Xia menatap Shuning sambil tersenyum. Shuning sangat terkejut. Setelah sadar, dia menatap mereka dengan mata terbelalak. Tidak. Amu, ini terlalu seenaknya. Ini sama sekali tidak seenaknya. Amu sudah mempertimbangkannya dengan serius. Mu Xia berkata dengan sungguh-sungguh, Amu sangat ketakutan dengan kejadian yang kalian alami beberapa hari yang lalu ketika kembali dari Jiaoju. Xiao Chong juga sudah lama bekerja keras. Kemampuannya luar biasa, penampilannya juga bagus. Dia adalah yang terbaik di antara generasi muda. Aku juga mendengar bahwa ketika kalian pergi ke Jiaoju, dia yang berinisiatif menggendongmu. Shoufu manapun yang lain. Siapa yang bersedia melakukan ini untukmu? Terlebih lagi, sebagian besar Shoufu Mu yang lain berasal dari luar suku. Ada terlalu banyak ketidakpastian. Cinta orang tua kepada anak, maka rencanakanlah yang terbaik untuknya. Shuning merasa sedikit tergugah di dalam hatinya, tetapi masih membantah. Molly, guru ketujuh. Belum selesai dia berbicara, Mu Xia memotong perkataannya. Aku dengar kamu memberikan Xuanjin yang kamu bawa ke Jiaoju. Sebenarnya, itu untuk saudara laki-lakinya. Menurutmu, seberapa besar ketulusannya padamu? Atau hanya karena rasa terima kasih? Shuning tidak dapat membantah. Dia tahu bahwa Molly pasti bukan karena menyukainya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Xiao Chong memang laki-laki yang langka. Aku tidak keberatan. Pada saat ini, Xiao Chong tiba-tiba berbicara. Mendengar kata-kata ini, Shuning dan Xuanling membuka mulut lebar-lebar. Mereka menatap Xiao Chong dengan tidak percaya. Kamu serius? Shuning tidak percaya dengan telinganya. Dia menggerutu dalam hati. Bukannya, sobat, apa bagusnya diriku yang seperti ini sekarang? Singkatnya, menjadi ciksingku tidak akan membuatmu rugi. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menatap Xiao Chong dengan tidak percaya. Shuning merasa sedikit sakit kepala. Dia menoleh ke Xuanling dan berkata kepada Mu Xia, Ibu, para pasanganku akan punya pendapat. Ucapan ini langsung mengalihkan masalah ke Xuanling yang sedang menonton dari samping. Aku tidak keberatan. Xuanling melirik Shuning dan menjawab dengan dingin tanpa emosi sedikit pun. Namun, setelah mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan gelombang kegelisahan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Shuning mendengar kata-katanya dan merasa sedikit kecewa. Dia berkacak pinggang dan menatap wajah dingin Xuanling. Baiklah, karena kamu tidak keberatan. Kalau begitu, hari ini aku memutuskan untuk membatalkan Xiao Chong sebagai pasanganku. Shuning menyesal setelah mengatakannya. Tapi Mu Xia dengan cepat bersuka cita. Baiklah, besok kita akan mengadakan pernikahan. Ming Ming, pulang dan bersiaplah dengan baik. Besok ibu akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Mu Xia menepuk punggung Shuning. Tidak memberi Shuning kesempatan untuk menyesal, dia melarikan diri. Shuning berbalik. Menatap Xiao Chong di depannya, hatinya sangat bimbang. Xiao Chong, apa yang aku katakan tadi hanyalah ucapan kemarahan, jangan anggap serius, kata Shuning dengan canggung kepadanya. Siapa tahu Xiao Chong menjawab, ucapan kemarahan juga ucapan, jangan berpikir untuk mengingkarinya. Setelah berbicara, dia berjalan ke arah Shuning,
membungkuk di telinganya, jangan lupakan urusan besok. Kemudian, sudut mulutnya tersungging senyum jahat dan dia pergi. Hanya menyisakan seluruh ruangan. Shuning yang masih terpana di tempatnya. Dalam perjalanan pulang, Shuning belum pulih. Saat dia hendak menggunakan teleportasi untuk kembali, dia tiba-tiba mendengar suara melengking. Shuning! Berhenti di situ. Seorang pria muda dengan wajah seperti anak kecil berlari ke arahnya dengan marah. Kamu baru saja menikahi 2 suami, mengapa kamu ingin menikahi kakak Xiao Chong lagi? Aku tidak setuju. Fang Ning berlari dengan marah dan ingin melompat untuk memukul Shuning. Ekspresi wajahnya menunjukkan kata, ganas, aku menikahinya. Apa urusannya denganmu? Shuning sengaja meninggikan suaranya untuk membalas pria feminin di depannya. Dia bisa melihatnya. Gadis ini menyukai Xiao Chong. Tentu saja ini urusanku. Aku sudah menyukainya begitu lama. Dia seharusnya menjadi milikku. Mata Fang Ning menatap lurus ke arah Shuning, tanpa seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Kamu sudah menyukainya begitu lama. Mengapa aku tidak melihatmu menikahinya? Mungkinkah dia tidak pernah setuju? Shuning sengaja mengejek. Beraninya kamu mengejekku? Kau jelek? Apa kau pantas? Fang Ning menjadi malu dan marah, ingin mengangkat tangannya untuk memukulnya. Shuning dengan mudah menangkap tangan yang hendak memukulnya dengan memanfaatkan tinggi badannya, lalu mencubitnya dengan kuat. Dia memang kuat. Lemak di tubuhku ini bukan tanpa alasan. Sakit, lepaskan aku. Wajah Fang Ning berkerut, berteriak kesakitan. Sekarang tahu rasanya sakit, kan? Aku tanya padamu, apa benar kau yang menghasut di belakang layar sehingga Xuan mau dijebak? Shuning bertanya dengan suara keras dan tegas. Aura berbahaya terpancar darinya. Setelah Shuning selesai berbicara, dia menekan kedua tangannya ke arah yang berlawanan. Karena ditekan seperti ini oleh Shuning. Fang Ning takut kedua tangannya benar-benar patah, segera berkata, aku akan bicara. Akulah yang menyuruh kakak-kakakku untuk menuduh Xuan Mo. Bukankah ini semua karena kau jelek dan temperamenmu buruk? Kau selalu menyuruh Xiao Chong untuk membantumu menindas para pria. Kenapa kau tidak mati saja di sana? Kenapa kau masih hidup? Fang Ning berkata dengan suara gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar, air mata berlinang di pelupuk matanya. Awalnya, Shuning bahkan ingin membuatnya menemui ajal. Melihatnya menangis dengan sangat menyedihkan, dia merasa kasihan. Dulu dia memang melakukan banyak hal yang tidak pantas. Dulu aku memang salah. Tapi sekarang aku juga sedang berubah. Siapa yang bisa menduga akan bertemu dengan suku ular hitam? Apa kau pikir dengan menjebak Xuan Mo kau bisa menyakitiku? Bahkan jika tidak ada aku, apa kau pikir kakak Xiao Chong Mu akan menerimamu? Pikirkan baik-baik. Kau mengejarnya begitu lama, dia lebih memilih aku si landak gemuk ini daripada memilihmu. Kau, aku. Fang Ning merasa mulutnya seperti tersumbat. Tidak tahu harus berkata apa. Melihatnya seperti ini, Shuning justru merasa sedikit lucu. Jangan lakukan hal seperti ini lagi di kemudian hari. Kali ini aku akan melepaskanmu. Jika ada lain kali, aku tidak akan mengampunimu. Melihatnya tidak menjawab, Shuning sengaja membentaknya. Dengar tidak? Fang Ning terkejut mendengar bentakannya. Shuning melihat Fang Ning yang berlari menjauh, lalu teringat Xiao Chong. Mungkinkah dia memilih untuk menghindari Fang Ning? Untuk menjalin hubungan dengannya, ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus berbicara dengannya dengan jelas. Saat hendak berbalik, Shuning melihat Xiao Chong yang tak sejak kapan sudah berjalan mendekat. Xiao Chong meletakkan kedua tangannya yang panjang dan indah di bahunya, seolah menebak apa yang sedang dipikirkannya. Dia mencondongkan tubuh, menatapnya, dan berkata dengan bibir sedikit terangkat, bukan karena aku menjalin hubungan denganmu. Shuning melihat wajah tampannya yang tiba-tiba mendekat. Jantungnya berdebar kencang, wajahnya memerah. Lalu karena apa? Xiao Chong menunjukkan senyum puas melihat reaksinya. Dia terkekeh, mungkin karena kau terlalu lemah. Hanya aku yang bisa melindungimu, kan? Setelah Xiao Chong selesai berbicara, dia berdiri tegak dan menggenggam tangan gemuknya dengan tangannya yang panjang. Ayo, aku antar kamu pulang. Shuning tertegun. Belum sempat bereaksi, dia sudah ditarik dan mengikutinya. Apakah kamu tidak membenciku? Sifatku sangat buruk, tanya Shuning dengan bingung. Dia mengacu pada pemilik tubuh sebelumnya. Serta hal-hal yang pernah dia suruh dia lakukan. Tidak benci, suara rendah Xiao Chong yang penuh kasih sayang. Menjawab tanpa ragu sedikit pun. Sejak beberapa hari lalu, kasih sayang darinya ini. Setelah sendirian memasuki gua gunung liar, tampaknya dia mulai tertarik padanya, menyadari bahwa dia tidak lagi seperti dulu. Kasar dan tidak masuk akal, tidak lagi seperti dulu berantakan dan tidak rapi. Dia mulai tertarik padanya karena dia tidak begitu mengerti beberapa beban emosinya itu. Terhadapnya, dia tidak memiliki perasaan sedikit pun. Xiao Chong sebelumnya mengkhawatirkan keselamatannya dan membiarkan dirinya menikahi kasih sayang ini. Juga merasa masuk akal. Xiao Chong mengantar Shuning ke pintu masuk gua lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Xiao Chong yang pergi, Shuning berjalan kembali ke gua. Saat mendekat, tiba-tiba menyadari ada sosok tinggi di dalamnya dan terkejut.
Baru setelah pria itu keluar dia bisa melihat penampilannya dengan jelas. Yi Yuan menatapnya dengan mata suram, seluruh tubuhnya memancarkan sinyal bahaya. Shuning melihat penampilannya. Agak ketakutan. Yi Yuan, kenapa kamu di sini? Yi Yuan tidak mengatakan apa-apa, melemparkan daging di tangannya dan pergi. Berhenti sejenak di pintu masuk gua. Ingin mengatakan sesuatu tetapi masih tidak membuka mulut dan terus pergi. Sejak hari dia menyelamatkannya. Sampai sekarang sudah lebih dari setahun. Budi baik juga hampir terbalas. Dia berencana untuk pergi setelah mengantarkan yang terakhir kali ini. Shuning melihat dia tidak berbicara, merasa dia aneh hari ini, perasaan yang tak terlukiskan. Sudahlah, isi perut dulu. Setelah makan malam. Shuning menggunakan jatah pelangsing hari ini dan mengoleskan bedak mutiara, membuka ensiklopedia. Mulai meneliti lokasi spesifik garam. Bagaimana cara melewati suku beruang hitam untuk mendapatkan garam? Siapa yang harus diajak pergi bersama? Shuning berpikir sambil berpikir, tanpa sadar sudah tertidur. Keesokan paginya, Shuning sedang bermimpi indah, mendengar seseorang mengetuk pintunya. Shuning bangkit dan membuka pintu. Saat melihat orang itu, Shuning tertawa terbahak-bahak. Xuan Mu melihat dia akan menikah lagi dan masih tertawa bahagia, tanpa alasan merasa kesal di hatinya. Cepat pergi, dia berkata dengan tidak sabar. Shuning sedikit merapikan diri lalu berangkat. Buluoli teringat suara, dong-dong-dong, yang familiar. Shuning tiba di kolam suci tempat pernikahan diadakan dan melihat mereka mengenakan pakaian aneh. Mengenakan topeng kurus, menari dengan gerakan seperti mencakar dan menakutkan ke arah sini. Shuning merasa geli hingga tak bisa menahan tawa. Ning, kamu datang. Selamat menikah ya. Selamat menikah. Selamat menikah. Orang-orang kurus yang menari bernyanyi merayakan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Shuning berterima kasih. Saat Shuning kembali ke kamar, dia melihat Mu Xia sudah ada di dalam. Amu, apakah ini tidak terlalu konyol? Pernikahan terakhir bahkan belum genap 10 hari, kata Shuning. Konyol apanya? Buluoli, gadis seumuranmu sudah punya 7 atau 8 suami. Kamu baru punya beberapa. Sudah, jangan bicara lagi. Upacara akan segera dimulai, cepat pergi. Mu Xia mendorong Shuning. Setelah Shuning naik ke panggung, dia tiba-tiba menemukan para suaminya di antara kerumunan di bawah panggung. Hanya suara Yi Yuan yang tidak ada. Setelah melihat Shuning, para suami pergi. Melihat punggung mereka yang pergi. Shuning entah kenapa merasa sedikit kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, tangannya ditarik oleh seseorang. Shuning mendongak dan melihat itu adalah Xuan Mo. Xuan Mo melihat sedikit keterkejutan di mata Shuning. Dia sepertinya semakin kurus, jerawat di wajahnya juga hampir hilang, kulitnya juga menjadi lebih putih. Saat itu, Xiao Chong di sisi lain panggung berbalik dan melihat Xuan Mo sedang memegang tangan Shuning. Dia mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Chong membentak Xuan Mo. Berjalan ke sisi Shuning dan menarik tangannya yang lain. Jangan pedulikan dia. Kemudian menariknya pergi, tetapi Xuan Mo tidak melepaskan tangannya dan tetap menggenggam tangan Shuning dengan erat. Saat ini, Shuning ditarik oleh keduanya di kiri dan kanan. Shuning mengayunkan tangannya dengan kuat, melepaskan diri dari tarikan keduanya. Dia berjalan ke sisi Xiao Chong dan berkata, biarkan aku berbicara dengannya. Kemudian dia berjalan ke sisi Xuan Mo, menatap wajah pucatnya di balik rambutnya, dan bertanya dengan khawatir. Xuan Mo, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu menyukainya? Xuan Mo tiba-tiba bertanya. Shuning sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia melihat ke arah Xiao Chong di samping, lalu melihat ke arah Xuan Mo. Aku tidak tahu. Shuning menggigit bibir bawahnya dan menundukkan kepalanya. Mendengar jawaban itu, Xuan Mo dengan sedih berbalik dan pergi. Shuning merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya menyesal. Sekarang giliranku. Suara maskulin yang rendah dan magnetis tiba-tiba terdengar di telinganya. Kemudian tangannya ditarik oleh seseorang menuju tengah panggung. Upacara dimulai, teriak Da Jisi. Setelah upacara selesai, Shuning berpikir tentang bagaimana cara berangkat ke Yanwu. Memanfaatkan cuaca yang bagus sekarang, dia harus segera menelan sedikit penampilan. Kakak Xiao Chong, apakah kamu ada urusan hari ini? Shuning berkata dengan meniru nada bicara Fang Lin. Matanya berkedip-kedip menatapnya. Ada apa? Xiao Chong mengerutkan kening. Dia biasanya menggunakan panggilan itu padamu, tetapi sekarang orang lain yang memanggilnya ternyata tidak keberatan. Aku ingin pergi jalan-jalan. Bisakah kamu menemaniku? Mau jalan-jalan kemana? Sekilas perbedaan melintas di mata Xiao Chong. Sudah beberapa waktu dia tidak mengajakku keluar. Beberapa hari yang lalu aku diserang oleh beruang hitam. Untungnya Xuan mau berada di dekatnya saat itu. Kalau tidak, aku hampir kehilangan nyawaku. Shuning berpura-pura menyedihkan dan menjual kesedihan. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar tidak bisa menelan amarah ini. Bagaimana mereka bisa berkeliaran di klan serigala kita sesuka hati? Boleh, pria itu setuju. Shuning tertawa bahagia.
Tunggu, kalian panggil Xuanling bersama. Mu Xia tiba-tiba berbicara dari belakang entah sejak kapan. Amu, kenapa memanggilnya? Xuning tidak terlalu ingin Xuanling si es batu itu ikut. Dia adalah orang yang paling dia benci di antara semua istri. Tidak ikut Xuanling juga tidak apa-apa. Kalau begitu, tidak ada yang boleh keluar hari ini. Mu Xia berkata dengan serius. Baiklah. Sekarang aku akan mencari Xuanling bersama. Xuning tahu dia tidak bisa menipunya. Jadi dia hanya bisa dengan patuh mencari Xuanling. Setelah selesai berbicara, dia menarik tangan Xiao Chong dan hendak pergi. Begitu sampai di gua Xuanling, mereka melihat Xuanling. Temani aku ke suatu tempat. Amu memintamu untuk pergi bersama kami. Xuning tersenyum palsu. Mau kemana? Xuanling berkata dengan tidak sabar. Xuning melihat sekeliling, selain Xiao Chong tidak ada orang lain. Berbisik, klan beruang hitam. Gila, nada bicara Xuanling dingin. Apakah kamu naksir beruang hitam lagi? Kalau tidak, untuk apa pergi ke sana? Jangan banyak bertanya. Temani kami saja. Xuning juga tidak memberinya wajah yang baik. Xuanling sangat marah dengan kata-katanya. Tapi dia tetap menahan amarah di hatinya. Si gendut mati ini, kalau tahu tadi aku tidak akan kembali. Mereka bertiga berangkat menuju arah klan beruang hitam. Xuning tidak bisa mengikuti mereka, jadi dia hanya bisa menyusahkan kakak Xiao Chong. Setelah berjalan cukup lama, Xuanling seperti bola lampu. Jika kamu lelah, kita bisa beristirahat sebentar. Melihat Xiao Chong menggendong porselen gemuk ini, hatinya sakit. Xiao Chong tidak menghiraukan. Dia jelas merasa porselen di punggungnya lebih ringan dari sebelumnya. Dia pikir Xuning tidak makan dengan baik. Dia merasa sedikit kasihan dan berpikir dalam hati bahwa mulai sekarang, makanannya harus menjadi tanggung jawabnya. Tidak jauh di depan, seharusnya tempat tinggal suku beruang hitam. Xuning melihat sebuah gunung yang persis sama dengan yang ada di buku ensiklopedia. Tidak buruk, jawab Xiao Chong dengan tegas. Kali ini kamu ingin menjelajah bagaimana? Kali ini kita tidak akan bermain di dalam, kita akan memutar. Xuning menjawab, aku dengar di belakang gunung suku beruang hitam ada danau yang sangat indah. Aku ingin pergi melihatnya. Baiklah, hari ini kita akan pergi melihatnya. Meskipun Xiao Chong tidak tahu bagaimana, porselen, itu tahu ada danau di sana. Dia tetap berkata demikian. Xuanling di samping tidak berbicara, hanya terus makan makanan anjing. Dia tidak menyangka bahwa yang disebut danau ini lebih jauh dari yang dia bayangkan. Saat ini, matahari hampir terbenam dan mereka belum sampai. Apakah kamu mempermainkan kami? Melihat hari sudah hampir gelap, Xuanling menjadi tidak sabar. Xuning dalam hati juga tidak tahu seberapa jauh lagi. Seharusnya sudah dekat. Ekspresinya sedikit panik. Jangan panik. Jika tidak ada, kita anggap saja kita datang untuk menjelajah. Xiao Chong merasakan ketegangan, porselen, di punggungnya. Dia berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata Xiao Chong, hati Xuning sedikit rileks. Setelah beberapa orang mendaki sebuah gunung, yang terlihat adalah dataran luas. Di tengah dataran terdapat sebuah danau garam seperti cermin. Di bawah pantulan sisa cahaya matahari terbenam, seluruh langit dan danau garam menyatu menjadi satu. Seolah-olah berada di negeri dongeng. Xuning berseru kaget, wah, ini dia. Sambil berkata demikian, dia melompat turun dan berlari dengan gembira ke tepi danau garam. Xuanling tidak menyangka bahwa di sini benar-benar ada danau. Dia bahkan tidak pernah menemukan tempat ini sebelumnya. Hanya saja danau ini sama sekali berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Xuning mengambil sedikit garam dan mencicipinya. Benar saja, itu garam asli. Sistem, levelku sekarang? Bisakah kamu mengangkut garam-garam ini kembali? Tidak bisa, ini perlu ditingkatkan. Sistem menjawab, kamu bisa menyimpannya dulu di ruang penyimpanan, lalu mengambilnya kembali setelah kembali. Benar juga, kenapa aku tidak kepikiran? Segera Xuning dengan pikiran menyimpan garam batu di dasar air ke dalam ruang penyimpanan. Beres. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Chong berjalan ke sampingnya, tampak bingung. Xuning terkejut oleh suara yang tiba-tiba, kakinya kehilangan keseimbangan, dan hampir jatuh ke danau garam. Xiao Chong dengan cepat menariknya, lalu kehilangan keseimbangan dan Xuning jatuh ke pelukan Xiao Chong. Xiao Chong menatap Xuning yang masih terkejut di pelukannya, secercah kelembutan melintas di matanya, lalu segera menghilang. Ini garam, kegunaannya sangat besar, bisa digunakan sebagai bumbu makanan. Juga bisa untuk mengawetkan makanan. Xuning menatap Xiao Chong sambil tersenyum dan berkata, ayo kita kembali. Xuning melihat saat ini hari sudah benar-benar gelap dan tujuan sudah tercapai. Baiklah. Xiao Chong berkata sambil menggendong Xuning dan bangkit untuk kembali. Xiao Chong, sudah selarut ini, apakah kita masih bisa kembali? Xuning lemas di punggungnya dan bertanya. Setelah bertanya dia tidak bisa menahan kantuk dan tertidur. Beberapa orang baru saja tiba di wilayah suku beruang hitam. Tiba-tiba beberapa beruang hitam berlari keluar dan mengepung mereka. Hahaha, kakak, lihat. Seekor beruang hitam dengan wajah penuh jelaga tertawa. Kakak,
Lihat itu, sapi gemuk di punggungnya pasti sangat lezat. Ekspresi Xiao Chong menjadi suram dan dia bertukar pandang dengan Xuanling dan mengangguk, mundur beberapa langkah dan hendak menerobos pagar beruang hitam. Saat Xiao Chong bangkit dan melompat, salah satu beruang hitam mengulurkan cakarnya dan dengan kasar meraih rambut Xuning, menarik seluruh tubuh Xuning ke udara dan membantingnya ke tanah. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat Xuning tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Xiao Chong, yang telah menerobos kepungan beruang hitam, mendengar teriakan itu dan jantungnya berdetak seolah berhenti. Api seolah menyala di matanya, membuat orang tidak berani menatap langsung. Xuanling juga mendengar suara Xuning, menoleh dan melihat dia berlutut dengan kedua lutut di tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Kilatan kekejaman muncul di mata Xuanling, lalu keduanya segera bergegas ke kerumunan beruang hitam dan langsung membunuh mereka satu persatu. Darah berceceran, dan pemandangan menjadi kacau. Saat mereka sedang asyik bertarung, mereka mendengar suara Xuning dengan nada menangis berteriak. "Jangan pedulikan aku, cepat pergi." Keduanya tercengang. Tetapi tidak menghiraukan, malah terus bertarung sengit dengan beruang hitam. Dia awalnya ingin membiarkan mereka pergi dulu. Lalu menggunakan teleportasi, tetapi tidak menyangka keduanya malah bertarung lebih sengit dengan beruang hitam. Melihat situasi ini, dia segera memejamkan mata dan menggunakan teleportasi. Tadi masih bertarung, sekarang tiba-tiba muncul di hutan. Xiao Chong dan Xuanling langsung bingung. "Aku di sini." Xuning merasakan sakit yang membakar di punggungnya setelah dicakar oleh beruang hitam tadi. Dia mencari batu dan duduk untuk beristirahat. Mendengar suaranya, keduanya menghela napas lega. Mencari ke arah suara itu, mereka melihat rambut Xuning berantakan, pakaian robek, dan punggungnya berdarah. Keduanya langsung tidak tenang. Keduanya mengerutkan kening, dan pada saat yang sama merobek pakaian mereka dan menutupinya untuknya. Xuning bingung mengapa ekspresi mereka begitu aneh. Ketika punggungnya ditutupi kulit binatang, dia baru merasakan sakit yang luar biasa dari punggungnya. "Tahan sedikit. Xuanling, kau pegangi dia, aku akan mencari tanaman obat," kata Xiao Chong. Dahi Xuning berkeringat karena sakit di punggungnya. Kemudian, sebuah pusing melanda tanpa peringatan, membuatnya terjatuh ke depan. Xuanling terkejut. Dia tidak sempat menangkapnya, meskipun enggan, dia tetap membantunya berdiri, membiarkannya bersandar padanya. Pandangannya tertuju pada pipinya yang tertutup rapat, baru menyadari bahwa pipinya telah menjadi begitu bersih dan putih, membuatnya sedikit terpesona. Kemudian, dia teringat akan hal-hal yang dia lakukan sebelumnya, dan matanya berubah menjadi suram. Apa yang terjadi padanya? Xiao Chong, yang kembali dengan tanaman obat, melihat penampilannya dan sedikit marah. "Pingsan?" jawab Xuanling setelah mendengar itu. Xiao Chong yang mendengar dia pingsan dengan cepat menumbuk tanaman obat itu. Dengan lembut menempelkannya pada lukanya, lalu dengan lembut mengangkat Xuning yang pingsan. "Ayo pergi." Setelah kembali ke suku serigala, Xiao Chong menggendong Xuning kembali ke guanya dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur, lalu pergi ke sungai untuk mengambil air. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa Xuning telah menghilang. Dia langsung panik. Lukanya sangat parah. Pasti seseorang telah menculiknya. Pagi ini, ketika mereka berburu bersama, Xuan Mo datang mencarinya. Saat itu, ekspresinya tidak normal, jadi dia adalah tersangka utama. "Xuan Mo, keluar kau!" Xiao Chong berdiri di depan gua Xuan Mo dan berteriak, amarahnya sudah tidak terkendali. "Ada apa?" Xuan Mo keluar dengan mata mengantuk dan berkata dengan tidak sabar. Xiao Chong menjadi lebih marah. Dia maju untuk meraih bahunya. "Xuning menghilang. Apakah kau yang membawanya pergi?" Kantuk Xuan Mo langsung hilang. "Bagaimana kau tahu dia menghilang? Hari ini kami bertemu dengan serangan dari suku beruang hitam di luar, dan dia terluka parah. Apakah kau yang membawanya pergi?" Setelah Xiao Chong selesai berbicara, dia hendak masuk ke dalam guanya. Ekspresi Xuan Mo setelah mendengar kata-katanya menunjukkan ekspresi yang rumit. "Jangan masuk, dia tidak ada di sini." Melihat dia tidak tampak berbohong, Xiao Chong berbalik dan pergi. Xuan Mo juga ikut. Saat ini, Xuning yang pingsan berada dalam pelukan hangat, mulutnya sedang disuapi air oleh Molly. "Molly," Xuning memanggil dengan suara serak. Xuning melihat dirinya dipeluk seperti ini olehnya, dan juga ditatap dari atas seperti ini. Dia terkejut dan malu, dan berkata dengan canggung, "Turunkan aku." "Kenapa? Apa kau tidak nyaman?" Molly mendekat melihatnya mengerutkan kening. "Bukan, aku ingin berbaring." Jari-jari kaki Xuning hampir merobek lantai, menggali 3 kamar dan 1 ruang tamu. "Baik." Kemudian, dengan lembut meletakkannya. "Siapa yang melukaimu?" Dia melihat Xiao Chong menggendongnya di luar. Baru saja hendak bertanya, dia sudah keluar dari gua. Setelah masuk, baru menyadari. Wajahnya pucat dan pakaiannya berlumuran darah. Emosi yang rumit melonjak di hatinya, lalu ia membawanya pergi. Apakah itu Xiao Chong? Dia menahan amarahnya di dalam hati. "Molly, keluar kau." Belum sempat Xuning berbicara, terdengar teriakan dari luar. "Tunggu sebentar." Setelah Molly selesai berbicara dengan Xuning,
Dia bangkit dan berbalik, ekspresi wajahnya langsung menunjukkan raut yang kejam. Kemudian, dia melangkah keluar dengan lebar. Melihat ekspresi di wajah Molly, Xiao Chong yakin bahwa Shuning ada di sini. Apakah Shuning ada bersamamu? Apakah dia baik-baik saja? Bukan urusanmu. Setelah Molly selesai berbicara, dia langsung meninju Xiao Chong dengan keras. Xiao Chong terkejut dengan tinju tiba-tiba itu. Dia meludahkan seteguk darah dari mulutnya, lalu perlahan tenang. Xuan Mo di sampingnya terdiam. Dia terlalu malas untuk mempedulikan mereka dan masuk ke dalam gua Molly. Xuan Mo. Shuning menahan rasa sakit dan berusaha untuk bangkit. Melihat itu, Xuan Mo dengan cepat berjalan ke sisinya. Dia duduk di tepi tempat tidur dan memeluknya. Di antara jari-jarinya, pakaian di punggungnya penuh dengan noda darah. Apa yang terjadi di luar? Shuning tidak melihat Molly, malah melihat Xuan Mo muncul dan bertanya, "Tadi aku mendengar seseorang memanggil Molly di luar. Apakah itu Xiao Chong? Kenapa dia tidak masuk? Apakah mereka sedang berlatih tanding?" Nada bicara Xuan Mo datar. Seketika, Shuning mengerti. Dengan mengerutkan kening, dia segera bangkit. "Xuan Mo, bantu aku berdiri." Melihat Xuan Mo tidak bergerak, Shuning dengan susah payah berusaha untuk bangkit sendiri. Xuan Mo tidak bisa menahannya. Dia tetap membantunya berdiri. Begitu keluar, dia melihat dua pria tampan berkelahi di pintu masuk gua. "Molly, Xiao Chong," Shuning berteriak dengan suara serak. Melihat mereka tidak berniat untuk berhenti, Shuning mendapat ide. "Xuan Mo, temani aku berakting." Setelah selesai berbicara, dia melepaskan lengannya dan jatuh ke tanah. "Shuning," Xuan Mo merasa tegang sesaat, lalu teringat akan perkataannya tadi. Kemudian, dia terus berteriak dengan suara keras, "Shuning, ada apa denganmu?" Mendengar keributan di sini, keduanya menghentikan gerakan mereka dan bergegas berlari ke arah Shuning yang sedang berpura-pura pingsan. Bibir Shuning tanpa sadar terangkat, tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ketika dia melihat sisa memar di wajah mereka berdua, dia mengerutkan kening. "Kenapa kalian berkelahi? Bukankah Xiao Chong yang melukaimu? Akan kuhajar dia sampai mati?" tanya Molly. Shuning dengan cepat bereaksi, "Itu suku beruang hitam. Ketika kami kembali melewati wilayah suku beruang hitam, kami disergap oleh mereka." Mendengar tentang suku beruang hitam, raut wajah Xuan Mu menjadi suram. "Apa yang kalian lakukan di sana? Itu bukan urusanmu." Xiao Chong tiba-tiba berkata, "Memang bukan urusanku, tapi jika kau tidak melindunginya dengan baik, itu jadi urusanku." Molly berteriak dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Xiao Chong menundukkan kepalanya dan terdiam di samping. Melihat reaksi Molly yang begitu besar, Shuning buru-buru berkata, "Aku yang memaksa untuk menariknya ikut. Jumlah mereka banyak, mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungiku." Molly semakin marah. "Berusaha sekuat tenaga? Lalu kenapa dia tidak terluka?" "Tunggu, kau bilang, mereka? Siapa lagi yang ikut?" "Ada juga Xuan Li." Setelah Shuning selesai berbicara, dia menyesalinya, merasa seperti telah menjual Xuan Li. "Dua jantan tidak bisa melindungi satu betina, tidak takut ditertawakan orang," cibir Molly. Sudah, aku lapar sekali, seharian belum makan apapun." Setelah kata-kata itu diucapkan, suasana langsung hening. "Pergi ke tempatku saja. Aku tidak punya." Saat ini, Xuan Mu berbicara. "Sebentar lagi kita sampai di gua Xuan Mu." Xuan Mu mengambil daging dan buah-buahan, lalu duduk di sampingnya dan diam-diam memperhatikannya. Baru dia sadari bahwa jerawat di wajahnya sudah hilang. Daging di tubuhnya juga berkurang, matanya menunjukkan sedikit kelembutan. "Sudah, aku sudah kenyang, Xuan Mu. Aku harus kembali. Aku akan mengantarmu kembali." "Tidak perlu, aku bisa kembali sendiri." Xuan Mu tidak mempedulikannya, mengangkatnya dan berjalan menuju guanya. "Xuan Mu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Dulu aku memperlakukanmu seperti itu, kenapa setelah memulihkan tenaga, kau tidak pergi?" Xuan Mu tidak menjawabnya. Setelah sampai di gua Shuning, Xuan Mu menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia mengatakan, "Cepat istirahat, lalu pergi." Keesokan paginya, Shuning baru saja membuka pintu ketika dia melihat Xiao Chong berdiri di luar gua. Dalam sepersekian detik, dia mengira itu adalah Xuan Li. Lagi pula, yang muncul di depan gua itu selalu dia dan mereka semua berambut perak, tinggi dan perawakannya hampir sama. Xiao Chong mendengar pintu dibuka, berbalik, dan memberikan daging dan buah yang dibungkus daun kepadanya. Setelah Shuning menerima makanan itu, dia mengunyahnya dengan lahap dan bertanya, "Xiao Chong, apakah kamu pernah makan daging panggang?" "Daging panggang? Apa itu?" Xiao Chong menatapnya dengan bingung. "Daging yang dipanggang dengan api, sangat enak. Aku ingin makan, bisakah kamu membantuku mencari kayu bakar?" Kebetulan dia sudah punya garam. Lalu Xiao Chong dengan cepat menyalakan api di bawah bimbingan Shuning. Dia menatap Shuning dengan tak percaya. "Ini semua yang aku impikan," Shuning dengan cepat menjelaskan. Lalu dia menusuk daging dan memanggangnya.
Diam-diam mengambil sedikit garam dari ruangnya dan menaburkannya di atasnya. Cobalah. Xiao Chong mengambil daging panggang yang disodorkan dan menggigitnya. Matanya berbinar. Dia dengan cepat menghabiskan sisanya. Setelah sarapan, Shuning berencana untuk berbicara dengan Mu Xia tentang garam. Lalu meminta Xiao Chong untuk menemaninya. Setelah sampai di tempat tinggal Mu Xia, dia melihat beberapa orang menangis dengan wajah sedih. Dia menemukan seorang jantan muda terbaring. Ning, kenapa kamu datang? Tempat ini tidak cocok untukmu. Xiao Chong, bawa dia pergi, kata Mu Xia melihat Shuning. Shuning memegang tangan Xiao Chong dan bertanya. Apa yang terjadi? Mungkin aku bisa membantu? Seorang betina paruh baya yang menunduk dan menangis mendengar kata-kata ini. Harapan muncul di hatinya. Tetapi setelah melihat Shuning, dia langsung merasa lebih putus asa. Shuning melihat tidak ada yang memperhatikannya. Dia berjalan melewati kerumunan dan melihat dengan jelas jantan muda itu. Sistem, apa yang terjadi padanya? Dia terinfeksi parasit di tubuhnya. Setelah menggunakan 4 kali teleportasi instan, dia masih kekurangan bumbu terakhir. Dia hanya bisa keluar sendiri untuk mencarinya. Shuning mengikuti peta di ensiklopedia dan pergi sendiri. Dia dengan cepat tiba di kaki gunung. Ekspresi gembira muncul di wajahnya yang lelah. Dia baru saja naik beberapa langkah ketika dia terpeleset dan jatuh dengan keras. Pantat dan punggungnya yang terluka terbentur, membuatnya langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Aku bilang, apa yang kamu lakukan di sini? Jing Tong melihat betina gemuk ini. Setelah jerawat di wajahnya menghilang, sedikit perbedaan melintas di matanya. Setelah Shuning melihatnya, dia langsung senang dan tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya. Jing Tong, bantu aku. Dia baru saja datang ketika dia mendengar dia memintanya untuk membantu. Dia tidak ingin memperhatikannya dan berbalik untuk pergi. Mohon bantu aku. Shuning melihat dia akan pergi dan cemas. Jing Tong melihatnya begitu tulus. Dia masih menghentikan langkahnya dan bertanya dengan tidak sabar. Bantuan apa? Shuning menjelaskan kebutuhan akan bunga lada Sichuan. Bantu aku memetik segenggam itu sangat berguna bagiku, untuk menyelamatkan nyawa. Bukankah kamu baik-baik saja sekarang? Jing Tong melihatnya meskipun dia tidak terlihat terlalu sehat, menunggang kuda juga belum sampai mau mati. Bukan aku, tapi Ating dari suku, dia sakit parah. Jing Tong mendengarnya menyebut jantan lain, hatinya dipenuhi amarah yang tak bisa dijelaskan. Apa hubungannya jika dia sakit parah denganmu? Memang tidak ada hubungannya denganku, tapi bagaimanapun juga dia adalah penerima di suku serigala kita, kan? Aku mohon padamu. Situasinya darurat, menyelamatkan nyawa tidak boleh ditunda. Shuning buru-buru menjelaskan. Meskipun Jing Tong tidak sabar, dia tetap berubah menjadi wujud aslinya yang merah menyala, mencabut seluruh pohon bunga dan melemparkannya ke bawah. Shuning menunduk melihat merica di tanah dengan gembira. Ketika dia mendongak, dia tidak melihat mata harimau lagi, lari begitu cepat. Kembali ke dalam gua, Shuning menyalakan api dan merebus air, memasukkan ramuan obat sesuai dengan proporsi di pohon untuk direbus, tetapi pemakaman. Ibu Ating berteriak serak, apa kau pikir aku mau? Tapi lihatlah. Dia hampir tidak bernapas lagi. Rein berkata dengan putus asa, ekspresinya menyakitkan dan tak berdaya. Penerima dengan gejala seperti ini sering muncul di suku, kasus parah seperti Ating pada dasarnya tidak bisa diselamatkan, dewa penerima. Selamatkan anakku yang malang, dia baru berusia 14 tahun. Ibu Ating berbalik dan berlutut di luar gua. Dengan tulus berlutut menyembah matahari yang akan terbenam, yang menjawabnya hanyalah suara gemerisik hutan di depan gua. Yin Shen. Shuning tiba-tiba berteriak, saat ini di bawah sinar matahari sore, seluruh tubuhnya tampak dilapisi cahaya keemasan. Seolah-olah dewa telah turun, dia dengan hati-hati membawa semangkuk sup obat dan muncul. Aku telah membuatkan obat untuk Ating. Itu diracik berdasarkan kondisinya. Shuning, tidak ada gunanya. Wui mengatakan bahwa itu tidak bisa diselamatkan, tetapi terima kasih atas kebaikanmu. Yin Shen menghela nafas. Biarkan dia mencobanya. Ayah Ating berkata saat ini, dia tidak percaya dia bisa menyembuhkan anaknya. Tidak tahu tidak ada bedanya baginya. Shuning memasuki gua, melihat pemuda yang sekarat di depannya, seolah-olah. Detik berikutnya dia akan kembali ke surga, menarik napas dalam-dalam, dan menuangkan sup obat ke dalam dirinya. Dua orang di samping tampak gugup dan penuh harap, tetapi di dalam hati mereka sudah membuat rencana untuk hasil terburuk, setelah memberi makan obat. Shuning menatap Ating dengan ekspresi gugup, dia tahu bahwa obat tidak akan bekerja secepat itu, jadi dia bangkit dan bersiap untuk kembali. Keesokan paginya, begitu Shuning membuka pintu, dia melihat Inshen berdiri di luar pintu dan berkata dengan sangat bersemangat. Ning, Ating sudah bangun. Benarkah? Itu bagus sekali. Shuning juga senang mendengar kabar baik ini. Ini, ambillah. Ating ayahnya baru saja menangkap ayam hutan pagi ini. Jika ada yang perlu dibantu, jangan sungkan untuk datang kepada kami. Sambil menyerahkan daging ayam hutan yang sudah diolah ke tangan Shuning, Ating baru bangun dan masih perlu dirawat, aku akan kembali dulu. Setelah selesai bicara, dia segera pergi. Setelah Mu Song dan Suing pergi,
Shuning melihat ayam hutan di tangannya. Matanya berputar. Dia menyalakan api dan menggunakan andaliman serta garam yang tersisa kemarin untuk membuat ayam bekakak. Saat dia menantikan daging ayam yang lezat, tiba-tiba dia mendengar suara yang mengganggu suasana hatinya. Tuan rumah, silakan terima tugas baru. Dalam 7 hari ke depan, selesaikan ciuman dengan salah satu dari subjek. Sudut bibir Shuning berkedut hebat. Hal yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Salah satu, termasuk Xiao Chong? Tidak termasuk, sistem menjawab dengan mantap. Ternyata target yang paling mungkin ditaklukkan. Malah tidak ada dalam tugas penaklukan. Shuning berulang kali memikirkan target dalam benaknya, dan teringat bahwa dia sudah beberapa hari tidak bertemu Yi Yuan. Dia berencana untuk pergi menemuinya setelah sarapan nanti. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk pergi menemui Mu Xia terlebih dahulu, karena masalah parasit bukanlah masalah kecil. Dengan hati-hati membuka ayam bekakak dengan tongkat, aroma langsung menyeruak, membuatnya tidak bisa menahan air liur. Shuning segera mengambil sepotong daging ayam dan memakannya. Setelah sarapan, dia membawa sedikit dari setiap jenis obat-obatan ke tempat tinggal Mu Xia. Baru saja tiba di luar gua Mu Xia, dia mendengar ada pertemuan di dalam. Sepertinya ada suara Xiao Chong dan Xuan Lin di dalam. Dia tidak masuk untuk mengganggu, berencana untuk menunggu mereka selesai baru masuk. Tidak lama kemudian, dia melihat Xiao Chong keluar dari dalam. Xiao Chong? Dia dengan gembira melambai ke arahnya. Setelah melihat Shuning, mata Xiao Chong menunjukkan sedikit perbedaan dan kejutan. Aku sedang berencana untuk mencarimu. Ming Ming, kemarilah. Tuan Mu Xia mencarimu. Mencariku? Apa yang akan dilakukan? Shuning merasa bingung. Ada banyak orang. Dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Masuk saja dan kamu akan tahu. Memperhatikan perubahan pada mata Shuning, Xiao Chong dengan alami mengambil barang-barang yang dia bawa dengan lembut. Shuning memasuki gua dan hal pertama yang dilihatnya adalah Yin Eva Xuan Lin yang menjengkelkan itu. Namun, dia tidak melihatnya. Ada begitu banyak orang. Shuning terkejut. Asia, Anda mencari saya? Shuning memanggil. Ming Ming, cepat kemari. Melihat Shuning, Mu Xia tersenyum dan memanggil. Xiao Chong membawa Shuning untuk duduk di samping Mu Xia. Karena posisi ini sebelumnya adalah milik Xiao Chong. Tetapi jika dua orang duduk, mereka hanya bisa duduk berdekatan, terutama karena tubuh Shuning terlalu besar. Ming Ming, kudengar kau menyelamatkan Ating kemarin? Mu Xia bertanya. Benar sekali. Seandainya bukan karena Shuning, mungkin Ating kita sudah tiada hari ini. Dewa Yin berdiri dan berkata dengan bersemangat. Nona Shuning, bagaimana Anda tahu cara mengobati penyakit Ating? Ui yang berada di samping juga menjadi tidak tenang. Ming Ming, jangan tegang, kami hanya ingin tahu sedikit. Hal ini sangat penting bagi klan serigala kami. Ketua kelompok Shu Yan Zhao menghibur. Aku mendapat petunjuk dari dewa saat tidur. Dialah yang mengajariku. Setelah Shuning selesai berbicara, dia sendiri tidak percaya omong kosong ini tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali. Kata-kata itu jatuh. Semua orang berbisik, meskipun mereka semua merasa tidak terlalu bisa dipercaya, tetapi hanya alasan inilah yang paling dapat diandalkan. Kalau tidak, bagaimana dia tiba-tiba tahu semua ini? Bagaimana Anda membuktikan bahwa ini diajarkan oleh dewa? Salah satu betina bertanya. Shuning menatapnya, orang ini adalah putri dari Mu Xia dan berkah ketiganya, Mu Yu, yang penampilannya tidak terlalu menarik. Ada banyak pengejar di suku itu. Shuning melihat ke arah orang-orang yang menerima berkat lainnya, matanya menunjukkan keraguan. Awalnya dia masih takut, tapi saat ini matanya menjadi suram. Bukankah kesembuhan penyakit Ating adalah bukti terbaik? Dia berkata tanpa keraguan, Shuning. Bisakah Anda berbagi metode pengobatan itu? Ui menatap Shuning dengan malu. Dia adalah orang yang rendah hati dan haus akan ilmu. Selama bisa menyembuhkan penyakit orang lain di suku, aku sudah menaruhnya secara proporsional. Dia tahu bahwa klan serigala terlahir dengan hidung yang sensitif. Selama ada bahan obat, mereka bisa menemukan laba-laba yang sesuai.